Kisah ini bermula 100 tahun lalu, saat meteorit raksasa menghantam benua. Tak lama, serangga raksasa bernama Zerg muncul dari batu itu, menyebar cepat ke seluruh dunia. Makhluk buas ini pun langsung berkonflik hebat dengan para manusia. Senjata api manusia tak mampu menandingi jumlah mereka, membuat wilayah manusia direbut. Bertahun-tahun kemudian, seorang jenius menciptakan teknik kontrak roh. Kemampuan ini mengubah wanita jadi roh tempur dan pria menjadi masternya. Berkat kekuatan baru ini, manusia berhasil mempertahankan sisa wilayah mereka. 100 tahun kemudian, di masa kini, kerumunan orang mengelilingi kristal pink raksasa. Tes pun dimulai saat seorang gadis menyentuh kristal itu. Sang penguji menyebut senjata yang didapatnya adalah pedang laut peringkat rendah. Gadis itu langsung pergi dengan kecewa karena hasil yang sangat rendah. Sementara pahlawan kita Han Jen baru tiba di upacara itu tanpa tahu bakat apa yang dimilikinya. Penguji memanggil peserta berikutnya, Xiaom. Gadis berambut merah itu maju dengan sangat percaya diri. Dia menyentuh kristal itu yang langsung bersinar terang di atas panggung. Cahayanya begitu kuat sampai menyilaukan pandangannya. Tiba-tiba, sebuah tombak dahsyat muncul. Penguji tua itu tak percaya Xiao mendapatkan tombak darah abadi, senjata peringkat S. Kerumunan penonton pun terkejut melihat status gadis itu. Mereka bilang jika dia bersatu dengan master kuat, mereka takkan terkalahkan. Tapi setelah mendapat senjatanya, gadis itu menghampiri pacarnya, Han Jan, sang protagonis. Dengan dingin, Xiao bilang ingin putus karena level mereka kini berbeda jauh. Membuat Han Jan terdiam. Gadis itu berbalik, menyuruhnya untuk melupakannya. Sekelompok pria menertawakan situasi itu, membuat Han Jen merasa canggung. Dulu, sang protagonis selalu menuruti gadis itu, memijatnya dan menyiapkan makanannya. Di adegan berikutnya, mengingat masa lalu, Xiao membuang bekalnya, merendahkan Han Jen yang memohon padanya. Kini, sekelompok perundung mengejeknya karena kehilangan pacar hebatnya, mengatakan dia tak pantas. Han Jen dengan tegas menjawab, masih ada kemungkinan dia membangkitkan bakat peringkat S atau lebih tinggi. Mendengar itu, si rambut merah menertawakannya. Berkata Han Jen takkan pernah pantas. Lalu, giliran Han Jen yang diuji, dia berjalan perlahan ke artefak itu. Saat dia menyentuh kristal, awalnya tak ada yang terjadi, membuat semua penonton hening. Tapi saat mereka mulai mengejeknya, cahaya menyilaukan tiba-tiba meledak. Han Jen membangkitkan teknik peringkat SS, kebangkitan ilahi, mengejutkan semua orang. Seketika, sikap semua wanita di sana berubah, dan mereka langsung mendekati sang protagonis. Seorang gadis berambut biru bahkan mengaku sebagai cosplayer, dan mereka bisa bersenang-senang di tempatnya. Namun, protagonis kita menolak, berkata semua wanita itu dangkal dan hanya akan menghambatnya. Kemudian, pemuda itu mulai membaca jendela statusnya. Layar menunjukkan bakatnya adalah ilahi, dengan berbagai kemampuan hebat. Tiba-tiba, mantan pacarnya, Xia, muncul di belakangnya dengan tak tahu malu, mengajaknya membentuk duo. Sang pahlawan terdiam, mempertimbangkan tawaran itu. Dia memakai kemampuan barunya untuk memeriksa status si rambut merah, yang dengan beraninya bilang, dia boleh memegang tangannya. Han Jan kagum dengan kekuatannya sendiri, yang bisa melihat semua informasi tersembunyi dari kontrak Xiaomi. Tanpa ragu, pahlawan kita menolak tawaran itu. Saat Han Jen pergi mencari proposal yang lebih baik, tak lama kemudian, dua gadis mengejek gadis lain yang hanya cantik, tapi peringkat E. Mereka meremehkan kontrak rohnya. Mereka bilang dia takkan bertahan lama di akademi, karena level rendahnya. Kita pun diperkenalkan pada gadis ini, Xiaowei, yang terasing dan sedih karena komentar jahat itu. Gadis itu bertanya-tanya, kenapa diperlakukan seperti itu? Hanya karena peringkatnya rendah. Dengan bingung, Xiaowei berlari, dan di tengah jalan, dia menabrak sang protagonis. Saat gadis itu hampir terjatuh, pahlawan kita sigap menangkapnya, menanyakan keadaannya. Setelah tahu dia baik-baik saja, Han Jen melihat statusnya dan menemukan hal luar biasa. Dia menemukan, meski peringkat E, gadis itu punya 1 dari 10 senjata terkuat. Yang mengejutkan pahlawan kita. Gadis itu tak bisa berkata-kata. Sementara Han Jen bilang itu bukan apa-apa, sambil menyentuh lembut rambutnya. Pemuda itu pun bertanya, apakah dia mau menjadi partner resminya. Wajah gadis itu memerah karena permintaan itu. Sementara gadis-gadis lain di sekitarnya marah atas pilihan pemuda tersebut. Direktur Chen Pu mencoba menengahi situasi, mengatakan bahwa pemuda itu tidak boleh bertindak gegabah. Sang direktur mengklaim bahwa memilih pasangan tidak boleh hanya berdasarkan perasaan sesaat. Dan sebelum Xiai sempat menolak usulan itu,
agar tak menghalangi sang pahlawan. Seseorang datang berteriak meminta mereka menunggu. Seorang pria tua muncul memanggil nama Xiao dan menyela pembicaraan mereka. Pria itu tak lain adalah kakek dari Xia si rambut merah, yang baru saja berpisah dengan sang protagonis. Dengan marah, Xiao menuntut, kenapa pahlawan kita menggunakan bakat SSS-nya untuk menggertak cucu kesayangannya? Sambil mencengkeram baju pemuda itu, sang kakek melanjutkan, mengatakan betapa sombongnya ia berpikir lebih hebat dari Xiaomei. Pria itu mencoba menamparnya, menyatakan inilah akhir baginya. Tapi tiba-tiba, ia dihentikan. Direktur Chen Pu meminta wakil Kapten Xiao untuk menahan amarahnya. Pria kasar itu menyatakan, baru akan pergi jika sebuah kontrak telah terbentuk dengan cucunya. Han Zhan menyela mereka dan menyatakan akan membentuk kontrak dengan Xiaoyi, apapun yang terjadi. Ia lalu meraih Xiaoyi, mengajak untuk meresmikan kontrak. Namun gadis itu merasa hanya akan menghalangi sang protagonis. Tanpa pikir panjang, sang pahlawan menjawab bahwa gadis itu sangat pantas mendapatkannya. Rantai cahaya mulai muncul di sekitar mereka berdua saat Han Zhan mengaktifkan persepsi dewanya pada gadis itu. Saat Xiaoyi muda berteriak, sebuah bola ungu muncul di sekelilingnya. Gadis itu lalu berubah menjadi pedang emas, dan sistem mengumumkan kontrak berhasil. Senjata itu melayang di udara saat sang pemuda mengagumi bilahnya, terpukau oleh pemandangan di hadapannya. Kemudian, ikatan di antara keduanya dikonfirmasi berada di level S, membuat semua penonton terdiam melihat kekuatan sebesar itu. Tak lama kemudian, Xiaoyi kembali ke wujud manusianya dan bergegas memeluk sang pahlawan menangkis Aru. Di saat yang sama, terlihat sang kakek dan cucunya menjauh dari kerumunan. Sia muda terus mengeluh karena dipermalukan, tetapi lelaki tua itu menyuruhnya untuk tidak khawatir. Sang kakek mengatakan bahwa ia telah menyiapkan jebakan untuk ujian esok hari demi menyingkirkan Han Zhan. Tapi ia lalu bertanya bagaimana cucunya akan membalas budi. Gadis itu memeluk kakeknya dengan senang dan mengajaknya bermain video game di rumahnya sebagai ucapan terima kasih. Dengan ekspresi serius, Xiao menyatakan setuju dan berkata bahwa mereka akan bersenang-senang malam itu. Beberapa jam kemudian, media ramai memberitakan tentang kebangkitan para siswa dan berbagai opini mengenai kasus Han Zhan. Terlihat, Xiao sedang melihat ponsel sambil menggoda cucunya yang berambut merah. Xiao bertanya, apa kehebatan kakeknya? Dan gadis itu menjawab bahwa kakeknya hebat dalam segala hal. Adegan berakhir dengan Xiaomei terbaring lelah di tempat tidur. Keesokan harinya di kantin, seseorang menyajikan makanan ke piringnya. Itu adalah sang protagonis Han Zhan, yang dengan tenang makan siang bersama rekan barunya. Namun menerima berbagai cibiran karena pasangan itu dianggap tidak seimbang. Xiaoyi mulai meminta maaf karena telah membuat sang protagonis melewati situasi yang memalukan. Tapi pemuda itu menenangkannya, mengatakan bahwa ia tak perlu terus meminta maaf. Han Zhan juga memperingatkannya untuk fokus pada sarapan mereka. Jika tidak, mereka akan terlambat untuk evaluasi hari ini. Tiba-tiba, seseorang memanggil Han Zhan, yang dengan cepat menoleh untuk melihat siapa orang itu. Ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Wang Lumao, yang menarik perhatiannya dan mulai pamer, meragukan apakah Han Zhan memang sekuat itu. Tapi protagonis kita tidak peduli dengan provokasi itu. Ia hanya bertanya siapa pemuda tersebut. Wang Lumao memperkenalkan diri, menyatakan bahwa ia adalah rekan baru Xiaomi, dan terbukti sama angkuhnya. Kemudian, pahlawan kita membuat lelucon dari nama pemuda itu. Ia membuat Wang Lua sangat marah. Xia si rambut merah, yang kini bersama rekan barunya, menarik lengannya dan menyuruhnya mengabaikan Han Zhan. Ia menyebut protagonis kita pecundang yang akan segera diusir. Saat keduanya berbalik pergi, Wang Lumao menegaskan bahwa urusan mereka belum berakhir. Adegan kemudian berpindah ke sebuah arena yang luas. Di sana, penyiar mengumumkan ujian akan segera dimulai. Tes ini memiliki beberapa tahap, dan lulus satu saja sudah dianggap berhasil. Penguji lalu memanggil pasangan pertama, Xiaomei dan Wang Lumao. Gadis berambut merah dan rekan barunya melangkah maju. Berdiri di depan gerbang, mereka sangat yakin akan menang. Ketika gerbang akhirnya terbuka, sebuah cakar mengerikan muncul dari dalam. Lalu seekor serangga raksasa tingkat kesulitan 7 muncul di arena. Dengan penampilan yang sangat aneh dan mengerikan. Pemuda itu memberi isyarat, pertarungan akan dimulai. Rekannya berubah menjadi tombak, dan Wang Lumao berhadapan dengan monster itu. Monster itu menyerang dengan ganas, tapi pemuda itu gesit menghindar dan langsung bersiap membalas. Wang Lumao lalu menghantam musuh dengan kuat. Ujung tombaknya mulai menembus, namun gagal menembus cangkang keras monster itu. Pemuda itu melompat ke atas, bersiap untuk mencoba serangan berikutnya. Dengan amarah penuh,
Dia melesat ke arah monster itu dan berhasil menembusnya, membuat monster itu meraung kesakitan. Serangan itu meninggalkan lubang besar di dada makhluk tersebut. Penonton langsung memuji skill peringkat S itu. Kagum dengan kemampuan mereka menembus cangkang keras serangga itu. Dari layar, terlihat monster itu tumbang, akhirnya dikalahkan. Di ruang rahasia, para penyelenggara mengamati pertarungan dan menganalisis performa para siswa. Wei Qing, kepala distrik pertama, merasa pertarungan mereka tidak efektif melawan monster level rendah dan hasilnya mengecewakan. Tapi tiba-tiba, Wei Qing dipukul oleh Master Li karena bicara sembarangan dan tidak mematuhi perintahnya. Pemimpin distrik kedua, Lin Jinshuan, memberikan analisis detail, menjelaskan kenapa mereka seharusnya bisa menang dengan satu serangan. Dia menyebut kontrak roh mereka tidak teratur, yang akhirnya menghambat keduanya saat bertarung. Kembali ke arena, penyiar mengumumkan pasangan itu lulus, memecahkan rekor dengan mencapai level 6 di akademi. Sementara itu, penonton mengkritik Han Zhen karena menolak si rambut merah, peringkat S yang jelas lebih kuat dari Xiaowi. Penguji lalu memanggil pasangan berikutnya. Pasangan berikutnya adalah pahlawan kita dan rekannya. Mereka berdiri di depan gerbang besar, tapi sang protagonis merasakan ada yang aneh di udara. Begitu masuk, 10 monster raksasa level 1 muncul serempak untuk menyerang mereka. Pahlawan kita kaget melihat begitu banyak musuh untuk ujian level rendah. Penonton mengejeknya karena memilih rekan yang lemah. Penyiar menjelaskan bahwa tingkat kesulitan ujian didasarkan pada peringkat siswa. Tapi semua itu ternyata kebohongan besar. Terungkap bahwa kakek si rambut merah menyuap penyiar agar pahlawan kita dipermalukan di depan semua orang. Dalam hatinya, penyiar berpikir pahlawan kita seharusnya tidak cari masalah dengan orang yang salah kemarin. Pertarungan pun dimulai, para monster maju dengan beringas menyerang dua pahlawan kita. Di tengah kekacauan itu, sang gadis berubah menjadi pedang emas berkilauan yang memancarkan energi dahsyat. Pahlawan kita menggunakan pedang itu dengan lihai dan dalam satu gerakan cepat, mengalahkan 10 monster sekaligus. Para penonton di arena menyaksikan aksi hebat itu dengan tidak percaya. Mereka tak menyangka gadis itu hanya peringkat E. Di ruang pengawas, para penyelenggara juga terkesan dengan kekuatan mereka. Mereka benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja mereka lihat di layar. Pemimpin distrik pertama sangat terkesan, mengatakan duo itu mengalahkan semua monster dalam 1 detik, padahal dia butuh 30 detik. Lin Jingwan berkomentar bahwa aturan ujian ini tidak cocok untuk mereka, melihat kekuatan pahlawan kita yang luar biasa. Seseorang di ruangan itu berkata kesulitan ujian memang sengaja diubah agar para siswa tidak menyia-nyiakan bakat mereka. Tapi dalam hati, dia sendiri tidak percaya dengan apa yang dilakukan duo itu di arena. Sambil berpikir, dia bertanya-tanya bagaimana mereka bisa melakukannya dan merasa mungkin 20 monster bisa mengalahkan mereka. Waching setuju untuk menambah tekanan, karena dia juga terbiasa dengan tingkat kesulitan itu saat berlatih dulu. Pria tertua di ruangan itu setuju, karena ingin melihat sejauh mana tekad dan batas kemampuan duo tersebut. Untuk menguji batas mereka, para penyelenggara melepaskan 20 monster sekaligus ke dalam arena. Pahlawan kita menggerakkan tangannya sambil berkomentar santai tentang sebuah lagu dan di mana menemukan jodoh. Sebuah pusaran besar terbentuk di belakang Han Zhen dan pedang emas itu melayang di hadapannya. Gelombang biru dahsyat muncul dari posisi mereka dan melesat ke langit-langit, menyerang semua monster di area itu. Para monster pun mulai berjatuhan, kalah telak. Dengan santai pahlawan kita bertanya, apa hanya itu yang mereka punya? Hal ini membuat para penonton berpikir bahwa pemuda itu sangat sombong. Penyelenggara yang sama, Wei Qing, kembali dibuat terkesan oleh hasilnya. Dan kali ini, dia bertekad untuk segera merekrut duo itu ke dalam timnya. Yaku, pemimpin distrik ketiga, muncul dan berkata mengirim duo tak berpengalaman itu ke garis depan. Bukanlah hal yang menarik. Karena itu, para panitia mulai berdebat untuk memperebutkan Han Zhen dan Xiaowi sebagai bala bantuan tim mereka. Tak lama kemudian, Shen Zheki, pemimpin distrik keempat, berkomentar tak ada tempat yang bagus untuk duo itu. Menurutnya, lebih baik mengirim mereka menjelajahi reruntuhan di distriknya. Lucunya, dua pemimpin lain menoleh ke arah Shen Ke si rambut merah dan memintanya untuk diam. Tapi kemudian pria tua yang memimpin ruangan itu menghentikan keributan tersebut. Dia menyatakan bahwa apa yang mereka lihat belum cukup dan memutuskan untuk menguji anak-anak muda. Itu sekali lagi, dengan tingkat kesulitan tertinggi, di belakang ruangan yang sama, kakek Xiaomi si rambut merah terlihat sangat senang dengan pilihan. Panitia bertanya-tanya bagaimana Han Zhen akan menghadapinya.
kembali ke arena. Tepat di tengahnya, ada gerbang raksasa dengan satu sosok berdiri di depannya. Penguji yang korup itu kembali berkomentar bahwa sesuai keputusan atasan, tingkat kesulitan akan dinaikkan ke level tertinggi. Pada tingkat kesulitan 3, 10 kada level 2 dan 10 Thunderbird muncul di medan perang. Para penonton langsung ketakutan melihat pemandangan itu. Karena kerjasama serangan dan pertahanan monster yang luar biasa, menghadapi tingkat kesulitan itu tidak akan mudah bagi siapapun. Namun, pahlawan kita Hanjan berkomentar bahwa sekarang dia akan benar-benar mendapatkan tantangan yang sepadan. Sambil menonton dari bangku penonton, Wong Lua berkata bahwa Hanjen sangat sombong. Para monster itu pun dengan cepat maju ke arah sang protagonis. Bersamaan, para Thunderbird mengeluarkan geraman yang menakutkan. Namun, pahlawan kita tidak gentar sama sekali. Menggunakan pedang emasnya, Hanjen memanggil beberapa prajurit roh untuk bertarung di sisinya. Saat para prajurit maju, mereka berteriak akan melenyapkan semua monster sekaligus dan berhasil menyerang para kadal. Namun, untuk memperburuk keadaan, para Thunderbird meluncurkan sinar listrik dahsyat yang melenyapkan para prajurit roh. Saat sinar itu hampir mengenainya, sang protagonis maju langsung ke tengah gerombolan, memancarkan aura-auranya yang sangat kuat. Hanzan melompat ke arah para monster, membuat semua penonton sangat terkesan dengan keberaniannya. Mendarat dengan gaya sambil memegang pedangnya, Xiao. Kita melihat dia benar-benar dikepung oleh para kadal dan Thunderbird. Kemudian, Hanjen berteriak, mengaktifkan formasi penghancurnya, dan mementalkan semua monster. Dengan dampaknya, segera setelah itu, semua monster terlihat jatuh dari langit, benar-benar terkalahkan. Menunjukkan kekuatan dahsyat sang protagonis ke seluruh arena. Sambil mengamati semuanya, Wong Lumowo bertanya-tanya berapa banyak kekuatan yang masih tersembunyi di dalam Hanjan. Di ruang observasi, para pemimpin distrik menyaksikan dengan tak percaya apa yang baru saja mereka lihat. Duo itu telah melenyapkan semua monster hanya dalam 2 gerakan. Master tua di sudut ruangan berpikir bahwa kemampuan gadis itu, Xiaowi, sangat meningkat saat bersama sang protagonis. Master tua itu kemudian segera memanggil kepala pelayannya. Pria itu tiba di sisi tuannya dengan kecepatan luar biasa, menunjukkan kesetiaannya. Pelayan itu bertanya apa tugasnya saat itu. Dan sang profesor berkomentar bahwa perintahnya adalah menggunakan kemampuan khusus kepala pelayan untuk mengetahui tingkat kekuatan sejati bocah itu. Hanjan. Kepala pelayan kemudian berkata bahwa dia telah mencobanya sebelumnya, tetapi dia sama sekali tidak bisa membaca apapun darinya. Pelayan itu melengkapi penjelasannya dengan mengatakan bahwa mungkin ini adalah kasus misterius yang sama seperti Ling Jian muda. Tak percaya dengan informasi itu. Sang master bertanya, apakah kristal evaluasi salah membaca karena kekuatan dahsyat yang dimiliki Xiaowi? Kepala pelayan menjawab bahwa itu memang sebuah kemungkinan, tetapi Master Suit merasa seluruh situasi ini sangat aneh. Pria tua itu berkata bahwa Ling Jian harus segera bertemu dengan Hanjen, tetapi masih ada satu pertanyaan yang mengganggunya. Ia bertanya pada pelayannya, apa nama bakat spiritual dari kontrak antara kedua anak muda itu? Dengan sangat serius, kepala pelayan memberitahu tuannya bahwa bakat mereka disebut Tripod Sheneng. Adegan kemudian kembali ke protagonis di arena dengan penguji yang bertanya, apakah Hanjan yakin bisa melanjutkan ke tantangan berikutnya? Tanpa ragu sedetik pun, pemuda itu menjawab. Ya, tiba-tiba, gerombolan level 4 muncul di arena, keluar dari portal dan mengaum dengan ganas. Seekor kelabang raksasa maju ke arah pahlawan kita. Tetapi Hanjan dengan mudah menghindari serangan mematikan itu. Segera setelah itu, pemuda itu mulai memancarkan kekuatan musik yang luar biasa melalui pedang. Sihirnya, Xiaowi. Dengan satu gerakan kilat, sang protagonis menebas habis semua makhluk di hadapannya tanpa ampun. Meski begitu, monster terus bermunculan dari portal tanpa henti. Tapi Hanjen justru ingin melihat sejauh mana tantangan ini bisa mendorong batas kemampuannya. Ia lalu menciptakan badai dahsyat dengan kekuatannya, menyapu bersih semua yang menghalangi jalannya. Tak lama, pemuda itu meraih kemenangan dan terus melaju, langsung menembus hingga level 9. Setelah pertarungan usai, semua makhluk tergeletak di sekitar Hanjan, takluk oleh kekuatannya yang luar biasa. Saat itu, sang penguji berkomentar bahwa Hanjan telah mencapai level 9 dan bisa menghentikan ujiannya di sana. Namun secara mengejutkan, sang pahlawan menyatakan ingin lanjut ke tingkat kesulitan 10. Keputusan ini membuat penguji berkacamata itu tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Para penonton di sekitar menganggapnya mustahil, karena Hanjen yang baru bangkit sudah ingin menantang level yang belum pernah ada di akademi. Adegan lalu beralih ke pemimpin distrik pertama, Huai Qing.
Dia berkomentar bahwa dirinya saja hanya sanggup mencapai level ke-9 di masa puncaknya. Sebuah tayangan video muncul mengenang prestasi hebat pemimpin Wang. Jika pahlawan kita menang ronde X, ia akan memecahkan rekor sejarah seluruh akademi. Hal ini membuat pemimpin distrik pertama dan kedua mulai bersaing, ingin mengamankan talenta luar biasa itu untuk tim mereka masing-masing. Lin Jingwan dengan tenang menurunkan kacamatanya, bersiap untuk memperebutkan pemuda itu. Kemudian, Lin Jingwan mulai memancarkan aura ungu, dengan lantang menyatakan tak ada yang menghalangi mereka menyelesaikan ini dengan bertarung. Kembali ke arena, penguji berambut putih mengumumkan takkan melarangnya. Namun, memperingatkan bahwa Han Zhen takkan bisa menang dalam kondisi lelah. Protagonis kita kemudian meminta waktu sejenak untuk memulihkan diri. Sang penguji mengerti permintaan itu, tapi mengingatkan sesuai aturan. Istirahat tak boleh lebih dari 5 menit. Memotong ucapan penguji, pemuda itu berkata, ia hanya butuh waktu istirahat sepanjang 1 lagu. Seketika, pemulihan super cepat terjadi pada Han Zhen, membuat semua orang di tribun benar-benar tercengang. Hal ini membuat penonton sadar. Meski level kebangkitan sang pahlawan dan pedangnya, Xiaowi berbeda. Kerjasama mereka sungguh luar biasa. Kembali ke kantor. Perseteruan antar pemimpin distrik terus memanas untuk memperebutkan duo murid tersebut. Di sudut ruangan, seseorang terbatuk keras, seolah ingin menarik perhatian di tengah semua keributan itu. Dia adalah Liu Jingchun, pemimpin dari distrik kelima. Ia mempertanyakan, apakah yang lain akan memanfaatkan pemuda itu untuk bertempur? Padahal, Han Zhen sangat hebat dalam penyembuhan dan penyerapan energi. Pemimpin Waking dan Lin Jingwan menatap Liu Jingchun, bertanya apakah dia juga ingin bersaing, memperebutkan murid menjanjikan itu. Liu menjawab iya, karena pemuda itu bisa sangat menekan angka kehilangan di medan perang. Tapi pemimpin distrik kelima itu segera dihalangi oleh kedua master yang sepakat bahwa hal ini sama sekali tak boleh terjadi. Tepat saat perselisihan fisik akan dimulai, Profesor Li menengahi perdebatan untuk menjelaskan sesuatu kepada semua yang hadir. Sang master menjelaskan bahwa ke-8 distrik sudah memiliki tanggung jawab dan kontribusi yang sangat jelas. Distrik pertama fokus pada pertempuran penentu. Yang kedua, menangani strategi. Distrik ketiga bergerak dalam ekspansi wilayah dan yang keempat berdedikasi pada eksplorasi. Lalu distrik kelima bertanggung jawab untuk penyembuhan. Yang keenam, bertugas mengawasi. Ketujuh, melintasi lautan. Dan distrik terakhir, bertanggung jawab atas operasi rahasia. Bersama-sama, ke-8 distrik membentuk pilar agung Daxia dan menjaga ketertiban di seluruh dunia. Profesor Li juga mengaku bahwa ia sering berpikir untuk mendirikan distrik ke-9. Namun tak pernah mewujudkan ide itu. Adegan lalu beralih ke seekor makhluk raksasa yang mengaum keras di kejauhan, di tengah kepulan asap tebal. Nama makhluk itu adalah Zuruk, monster level 3 yang dikenal semua orang sebagai si monster api. Profesor Li menjelaskan jika pemuda itu bisa bertahan selama 3 menit melawannya, maka ronde ke-10 akan dianggap sukses total. Tiba-tiba, si monster api mengeluarkan auman yang luar biasa dahsyat. Gelombang kejut dari aumannya menyapu seluruh arena, membuat beberapa penonton di sekitar terpental. Di antara kerumunan, orang-orang mulai bertanya, mengapa pemuda itu hanya diam, seolah ingin berhadapan langsung dengan monster berbahaya itu. Tepat di saat itu, sebuah adegan manis antara Han Zhen dan Xiaowi ditampilkan. Pahlawan kita bertanya pada pedangnya, apakah ia siap untuk apa yang akan datang? Tanpa keraguan, Han Zhen dengan gagah berani menerjang ke arah monster raksasa, yang sudah siap untuk menghancurkan mereka dengan sekuat tenaga. Namun sang monster Zerg bereaksi cepat, membuka rahang besarnya, dan menyemburkan bola api dahsyat yang melesat lurus mengincar sang pemuda. Pahlawan kita nyaris lolos dari serangan maut itu. Dengan gesit memiringkan badannya di detik terakhir. Tepat di belakang Han Zhen, ledakan besar mengguncang arena, akibat dampak dahsyat dari serangan api monster itu. Han Zhen pun memanfaatkan celah ini, memusatkan seluruh mananya ke pedangnya, bersiap untuk serangan balasan yang dahsyat. Tanpa membuang waktu, pemuda itu melompat dan sedikit melayang, berteriak keras untuk mengumpulkan semua kekuatan di sekelilingnya. Kekuatan yang terpancar begitu besar, hingga hembusan anginnya menerbangkan wig seorang pria botak di antara penonton. Bahkan para gadis di dekatnya tak luput dari tekanan dahsyat itu. Mereka harus berpegangan erat agar tidak ikut terlempar. Dengan semua kekuatan yang terkumpul, Han Zhen melepaskan serangan angin terpusat tepat ke arah monster kolosal itu. Seketika, tornado raksasa mulai terbentuk di hadapannya, berputar semakin cepat dan ganas. Monster Zerg itu mulai merasakan kekuatan dahsyat serangan angin itu, dan sadar bahwa ia takkan mampu bertahan lebih lama.
Lalu tersisalah pemandangan menakjubkan saat Zerg itu terlempar tinggi ke udara, berputar tak berdaya, laksana boneka kain. Sambil melayang tak terkendali, monster api itu mengeluarkan raungan terakhirnya sebelum akhir yang tak terelakkan. Dalam sekejap, monster raksasa itu musnah seluruhnya oleh kekuatan angin yang dahsyat. Hanya menyisakan puing-puing kecil berterbangan. Di antara para penonton menyaksikan dengan takjub, terpukau oleh kekuatan luar biasa yang ditunjukkan pemuda itu dalam menyelesaikan tantangan mustahil ini. Meskipun sangat cemburu, si rambut merah Xiaomei dan rekan barunya, Wong Lumao, juga terlihat jelas terkesan oleh penampilan sang pahlawan. Setelah serangan itu, Han Jan sendiri berpikir bahwa mempertahankan level tantangan setinggi ini pasti akan membawa dampak buruk bagi tubuhnya kelak. Tiba-tiba, dunia virtual di sekitar sang protagonis mulai terdistorsi, menandakan berakhirnya simulasi pertempuran tersebut. Di saat yang bersamaan, seorang pria misterius muncul, mengatakan dia sangat puas karena Han Jan berhasil melewati semua tantangan dan maju ke babak selanjutnya. Saat pemuda itu bertanya, siapa orang asing ini? Pria itu dengan tenang memperkenalkan dirinya sebagai Lin Jingwan, seorang tokoh penting di wilayah itu. Pria misterius itu menjelaskan bahwa dia penanggung jawab salah satu distrik dan tanpa basa-basi, langsung melontarkan pertanyaan yang sulit kepada sang pemuda. Lin Jingwan ingin tahu siapa yang akan menang perang, dan Han Jan menyatakan Zerg mungkin menang, tapi manusia tidak akan pernah kalah. Pemuda itu menjawab tegas bahwa dia akan berjuang sekuat tenaga mencegahnya, agar semua orang bisa hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Mendengar jawaban yang tulus itu, seseorang di dekat mereka mulai bertepuk tangan dengan sangat antusias untuk pemuda itu. Dia adalah seorang pria tua yang menghampiri dan menawari pemuda itu menjadi muridnya, sementara Lin Jingwan memperkenalkannya sebagai Master Li. Saat melihatnya, sang protagonis langsung sadar bahwa dia adalah Li Yong yang terkenal dan disegani, patriark dari keluarga terkuat di Daxia. Sekilas kita melihat kisah pria tua itu dari 100 tahun lalu, saat 3 kaisar Zerg bersatu untuk melenyapkan Daxia. Namun di saat paling genting dalam perang itu, Liu Ten bertarung sendirian melawan 3 monster itu, mengalahkan mereka dan menyelamatkan Daxia dari kehancuran total. Kembali ke masa kini, Han Jan bertanya apakah sang master benar-benar ingin menjadikannya murid. Dan Li Shuang pun mengiyakannya. Lalu, Han Jan dengan hormat memberi salam. Sangat berterima kasih atas kehormatan tak terduga untuk dilatih oleh sang legenda. Di antara semua murid yang ada, pemuda itulah yang paling sesuai dengan selera tinggi sang master dalam melatih. Namun, karena ini pertemuan pertama mereka sebagai guru dan murid, Liu Ten hanya memberinya sebuah cincin sebagai hadiah. Sebenarnya, itu adalah item spesial yang berfungsi sebagai penyimpanan, ditempa dari tulang Kaisar Zerg yang dikalahkan sang master dahulu. Lebih lagi, sang master berkata cincin itu memiliki aura berbahaya dan dahsyat, memperingatkan protagonis kita untuk berhati-hati dengan benda barunya. Di satu sisi, item ini bisa mengintimidasi Zerg level rendah, namun di sisi lain, membuat Zerg level tinggi jauh lebih agresif pada penggunanya. Dia memperingatkan jika pemuda itu mau, dia tidak harus memakainya. Tapi pahlawan kita dengan yakin menyatakan bahwa dia menerima risikonya dan ingin tetap memakai cincin itu. Secara tidak langsung, sang master senang karena murid barunya bukan pengecut, sambil melirik sinis ke arah evaluator berkacamata itu. Segera setelah itu, sang master baru memberi selamat pada Han Jan dan rekannya Xiao atas performa luar biasa mereka, lalu mengajak keduanya makan. Setelah itu, mereka langsung pergi ke restoran untuk merayakan kemenangan besar di arena dan penerimaan murid baru tersebut. Setibanya di sana, Master Lutong mengumumkan bahwa dia telah mengundang beberapa tokoh penting untuk bergabung agar keduanya bisa lebih mengenal kaum elit. Lalu, Lin Jingwan memperkenalkan diri, ternyata dialah pemimpin zona tempur distrik kedua. Tak lama, mereka sadar kalau semua yang hadir adalah rekan seperjuangan. Ada Yiku dari distrik 3, Shenjaki dari distrik 4, dan Liu Jingchun dari distrik 5. Karakter utama kita berterima kasih, namun pemimpin berambut merah itu menolaknya, karena mereka sudah seperti keluarga. Sayangnya, beberapa tak bisa hadir, seperti pemimpin distrik 6 yang menjaga perbatasan, dan pemimpin distrik 7 yang sedang di luar negeri. Namun saat membahas pemimpin distrik 8, sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba, pemimpin distrik 8 muncul entah dari mana. Ia bilang hanya sedikit terlambat dan tak bisa tinggal lama. Dengan cepat, dia memberikan nomor kontaknya untuk keadaan darurat. Tapi Han Jan hanya punya satu kesempatan untuk memakainya. Secepat dia datang, secepat itu pula dia menghilang, membuat semua orang terpukau dengan kecepatannya.
Han Jen sangat terkesan dengan sosok pemimpin Distrik 8 yang unik dan misterius itu. Saat itu, Lin Jingwan memberikan sebuah kotak hadiah berisi material, pakaian, dan teknik untuk membantu mereka berdua. Karakter utama kita sangat senang dan tulus berterima kasih atas hadiah besar dari para Master Distrik. Namun, suasana ceria itu hancur saat seorang wanita paruh baya masuk sambil berteriak-teriak. Xiao sangat terkejut dan malu. Ternyata wanita yang membuat keributan itu adalah bibinya sendiri. Dengan kasar, wanita itu menuduh keponakannya kabur untuk bersenang-senang setelah kekuatannya bangkit. Namun, tanpa memberi Xiao kesempatan bicara, wanita itu maju dan hendak menamparnya di depan semua orang. Tapi sebelum tamparan itu mendarat, karakter utama kita sigap menahan lengan wanita tua itu. Tanpa ragu, si bibi menarik tangannya dengan kasar, menyuruh pemuda itu melepaskannya dan tidak ikut campur urusannya. Sambil berteriak, wanita itu menuduh Han Jen hanya ingin memanfaatkan kekuatan Xiao dan meminta uang ganti rugi. Xiao benar-benar murka melihat kelakuan bibinya yang berani membuat keributan besar di restoran itu. Tiba-tiba, gadis itu membentak. Berteriak sudah cukup dan muak mendengar semua omong kosong itu. Bukannya diam si bibi, malah makin kasar, bilang keponakannya tidak sopan. Padahal, dia yang membesarkannya. Melanjutkan aksinya, dia berteriak bahwa paman dari Distrik 4 pasti kecewa dengan sikap keponakannya ini. Sambil mengancam semua orang, para pemimpin saling pandang dengan bingung. Bertanya-tanya, siapa paman dari Distrik 4 yang dimaksud wanita itu? Tanpa sopan santun, wanita itu membentak. Memangnya siapa pemuda itu berani memegang lengannya? Dia bahkan menunjuk Master Li Xiong. Bertanya sinis, apakah dia kakek si pemuda yang membayar tagihan? Wanita itu mengancam, jika ingin membawa mereka berdua, dia harus membayar dengan emas, sebuah rumah, dan mobil, serta akan menelepon kerabatnya dari Distrik 3, 4, dan 5. Tak tahan lagi. Master tua itu menyuruh para pemimpin segera bertindak dan menghentikan ocehan. Wanita ini, dengan panik, para pemuda itu langsung menelepon, ingin tahu bagaimana keamanan bisa membiarkan wanita ini masuk. Wanita itu kembali mengancam. Dia tidak takut pada siapapun, karena punya banyak kenalan orang kuat. Tepat saat itu, ponsel wanita itu berdering keras, menghentikan keributan yang dia buat di restoran. Saat menjawab teleponnya, dia langsung dimarahi habis-habisan oleh orang di seberang yang bilang, hubungan keluarga mereka udah berakhir. Dengan senyum dingin, Master Li bertanya di mana para kenalan kuat yang tadi dia sebut-sebut. Di seberang telepon, Paman Niu memperingatkannya agar tidak ikut campur dan menjauhi Han Jen serta Xiao yang dilindungi para pemimpin. Saking terkejutnya, ponsel itu jatuh ke lantai, bersamaan dengan bibinya yang lemas, yang ambruk karena tak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Akhirnya, petugas keamanan restoran segera bertindak dan menyeret wanita itu keluar dari sana. Saat wanita itu terus berulah di lantai, dan menarik perhatian semua orang, Guru Li yang hilang sabar melancarkan serangan tekanan padanya. Wanita itu hanya bisa menjerit saat diseret keluar. Setelah insiden memalukan itu, Xiaoyi meminta maaf pada semuanya. Tampak sedih dengan kelakuan bibinya yang keterlaluan. Namun Guru Li Shuang menenangkannya, mengatakan kini mereka adalah keluarga barunya. Han Zan, para saudaranya, dan kakek barunya, Li, mengajak mereka untuk tinggal bersamanya. Gadis muda itu menerima ajakan tersebut dengan mata berkaca-kaca karena terharu. Merasa diterima, suasana pun menjadi hangat dan santai. Akhirnya semua bisa makan dengan tenang setelah keributan usai. Setelah itu, sang guru yang bijak mulai mengajari mereka cara makan hidangan mewah. Dengan perumpamaan para pemburu, pahlawan kita lalu bertanya, makanan jenis apa dirinya? Direbus, dipanggang, atau dikukus? Pria tua itu menjawab kalau ia tak tahu, karena setiap orang punya jalan hidupnya sendiri. Jawaban itu membuat si pemuda berpikir keras. Tiba-tiba, sang guru sadar makanannya telah lenyap. Ternyata Xiaoyi mengambil makanan itu untuk Han Jen. Ini membuatnya sangat senang. Ikatan mereka akan luar biasa jika terus begini. Setelah itu, Lin Jingwan menjelaskan jika mereka bersantai bersama, partner bisa memberi kemampuan unik pada Master Roh tingkat tinggi. Salah satu kemampuan rahasianya adalah partner kontrak roh. Bisa memiliki dua wujud, manusia, dan senjata yang kuat. Sebagai contoh, para istri pemimpin saat ini sedang bertarung gagah berani di perbatasan melawan para monster. Namun, Lin Jingwan menambahkan detail menarik agar bisa bertarung terpisah. Pasangan itu harus punya hubungan lebih intim untuk memperkuat ikatan kontrak. Saat ditanya kenapa memilih partner peringkat E, pahlawan kita menjelaskan kemampuan spesialnya yang mengubah kontrak itu menjadi peringkat S dengan potensi tak terbatas
Para pemimpin sangat terkejut mendengar pengakuan ini. Bertanya-tanya, apakah kemampuan seunik itu benar-benar ada, karena mereka baru pertama kali mendengarnya. Sang protagonis melanjutkan, dia takkan sembarang memilih partner jika bukan untuk mengeluarkan kekuatan dahsyat yang tersembunyi. Guru lamanya lalu memperingatkan dengan serius agar dia tidak memberitahukan hal ini pada siapapun. Mengalihkan topik, para pemimpin wilayah memberitahu bahwa teritori Grecia telah meluas 20% melawan para Zerg. Mendengar ini, sang guru tua menjadi sangat gembira dan mengangkat gelasnya untuk bersulang bersama. Makan malam pun ditutup dengan meriah. Mereka bersulang bersama, merayakan masa depan yang cerah. Di penghujung hari, setelah perayaan, Li tua mengantar pasangan itu ke kediaman baru mereka untuk beristirahat. Pahlawan kita bercanda dengan gurunya, menanyakan apa dia sudah mabuk karena banyak minum. Namun pria tua itu tertawa, menunjukkan dia baik-baik saja dan tidak mabuk. Begitu masuk, Han Zhen terdiam. Dia tak menyangka pria tua itu punya rumah semewah ini di kota. Lalu pria tua itu berkata dengan tatapan nostalgia bahwa rumah ini berdiri tepat di tempat istrinya dulu tinggal. Sang protagonis terkesan, ia tak tahu gurunya menikah, dan dengan polos bertanya, apa istrinya ada di rumah. Namun sang guru menjawab dengan tatapan sedih bahwa istri tercintanya telah lama tiada. Kejadian itu terjadi saat pertempuran legendaris melawan Zerg. Dunia secara tidak adil hanya mengingat Li Xiong sebagai pemenang, melupakan pengorbanannya. Pahlawan kita ikut merasakan kepedihan gurunya, dan sadar seharusnya tidak bertanya. Membuka luka lama, pria tua itu lalu menasihati Han Zhen agar menjaga pasangannya selagi masih ada di sisinya. Xiaoyi adalah orang penting dan separuh dari jiwa sang protagonis. Pemuda itu dengan hormat menanyakan nama istrinya. Berkata jika ada yang mengingat namanya, dia takkan terlupakan dari sejarah. Pria tua itu tersenyum haru dan memberitahu bahwa nama cinta sejatinya adalah Ling Mei. Dia bercerita itu adalah pertempuran hebat di mana dia berhasil mengalahkan salah satu serangga. Namun saat melawan dua lainnya, istrinya gugur. Dia menekankan bahwa istrinya lah yang pantas dihormati karena menyelamatkan Daxia. Sambil berbalik, pria tua itu berkata, mereka sebaiknya segera tidur. Beberapa jam kemudian, sang sesepuh duduk di halaman belakang, menatap bintang, mengenang istri tercintanya. Tiba-tiba, pasangan itu muncul untuk menemaninya, membuatnya terkejut. Mereka berkata akan menemani sang guru karena istrinya sudah tidak ada lagi di sisinya. Momen ini mengingatkan sang guru pada masa mudanya bersama sang istri. Sang guru berkata, inilah saatnya sang protagonis memulai latihan bela diri Becky Quan agar ia tumbuh lebih kuat. Tiba-tiba, dengan teriakan dahsyat, Guru Li mematahkan pohon untuk menunjukkan kekuatannya. Dia menjelaskan cara kerja 8 kunci tubuh, titik tersembunyi yang bisa membuka potensi maksimal manusia. Dengan cepat, sang protagonis meniru gerakan sang guru. Seolah-olah dia sudah sangat mengenal teknik itu. Energi kuat yang sama mulai mengalir deras ke seluruh tubuhnya, membuat gurunya terkejut karena tak menyangka muridnya menguasai jurus itu secepat ini. Namun saat berlatih, Lai Shutong memutuskan untuk mengajarinya pertarungan nyata menggunakan teknik 8 kunci tubuh. Lalu dengan kecepatan yang mengesankan, Guru Liu Tong melancarkan pukulan telak ke dada pemuda itu, membuatnya terpental beberapa meter. Sang pahlawan tergeletak kesakitan, sementara gurunya menasihatinya agar tak sombong. Sang guru tampak puas telah memberinya pelajaran berharga. Di sisi lain, Han Zhen yang sadar akan bahayanya memohon agar gurunya tak terlalu keras di latihan berikutnya. Keesokan harinya di Akademi Qingtang, Xiaoyi bertanya, apa wajahnya masih sakit? Han Zhen menjawab, sudah lama ia tak merasakan hal seperti itu. Namun di tengah jalan, mereka berpapasan dengan sekelompok pemuda menyebalkan. Itu Wang Lu mau? Si sombong kaki tangan, Xiaom si rambut merah. Dia menertawakan keberhasilan Han Zhen di arena, mengejeknya karena punya teman yang lemah. Xiayo yang polos bingung dengan ejekan itu. Tapi sang pahlawan menjelaskan kalau dia hanya orang bodoh yang cari perhatian. Setelah itu, mereka berdua mengabaikan si pengganggu dan masuk ke ruang direktur. Sang direktur memberitahu bahwa Han Zhen dan Xiaoyi harus pergi ke garis depan konflik untuk melindungi kota. Ia langsung memberikan surat pemberitahuan resmi dan menyuruh mereka segera melapor untuk bertugas. Mendengar ini sang protagonis, Enje, merasa sedikit khawatir dengan perintah mendadak itu. Dan direktur mengakui misinya rumit. Dia sudah mencoba mengubah keputusan itu, tapi gagal. Namun, tekad pahlawan kita tak tergoyahkan. Dia yakin ini adalah jalan untuk menjadi lebih kuat. Saat mereka keluar,
si pengganggu kembali memprovokasi. Dia bilang sekuat apapun Hanjen, ada orang yang lebih hebat darinya. Pada saat itu, kini berhadapan di koridor. Gerombolan itu terus menertawakan mereka tanpa henti. Sementara itu, Hanjen tetap berekspresi dingin. Sudah memutuskan akan segera membereskan si cacing sombong itu. Selanjutnya, untuk memprovokasi Hanjen, si pengganggu berbohong telah menghabiskan malam bersama Xiaom dan kekuatannya berlipat ganda, menantangnya berkelahi. Tanpa ragu, keduanya langsung terlibat dalam konfrontasi sengit tanpa memikirkan akibatnya. Keduanya maju dan mengadu tinju dengan kekuatan dahsyat, menciptakan gelombang kejut di koridor. Namun, lengan si pengganggu langsung patah saat berbenturan dengan kekuatan luar biasa sang protagonis. Sambil berteriak kencang dan menangis, pemuda itu menjadi tak berdaya. Memanfaatkan kesempatan, sang protagonis, Hanjan, bersiap melancarkan pukulan lain pada si bodoh. Dia kemudian berhasil mendaratkan pukulan telak ke wajah lawannya untuk mengakhiri pertarungan. Akibatnya, si pengganggu Yifen jatuh pingsan di lantai dingin. Setelah menerima pukulan itu, keduanya pun pergi dari sana. Tiba-tiba, direktur keluar dari ruangan dan berteriak memanggil perawat untuk menolong pemuda itu. Setelah itu, pahlawan kita langsung pergi ke meja pelayanan untuk mengurus masalah birokrasi. Sesampainya di sana, dia berkata dengan tegas kepada resepsionis bahwa dia ingin segera bergabung dengan pasukan khusus distrik itu. Hal yang membuat resepsionis itu cukup terkejut. Resepsionis itu memberitahunya bahwa dia sudah diberitahu tentang mereka berdua. Siswa berbakat yang akan pergi ke pertarungan sengit. Dia pun segera memasukkan data ke sistem. Dia mendaftarkan tim 0527 yang kini akan dipimpin oleh Hanjan. Kemudian resepsionis itu memberikan informasi lebih rinci tentang cara kerja distrik. Akhirnya, dia menunjuk sebuah ruangan di belakang, menyuruh mereka masuk. Begitu pintu terbuka, Hanjen dan Xiaowi terkejut melihat pemandangan di dalamnya yang sangat berantakan dan penuh sampah. Kondisi yang sangat kotor itu membuat mereka seketika merasa jijik. Selain kekacauan itu, di dalam kamar ada seorang wanita berambut merah dan pria pemalas yang terbaring di ranjang. Kelihatannya, mereka baru saja minum-minum beberapa jam yang lalu. Wanita berambut merah itu bertanya siapa mereka. Dan protagonis kita, Hanjan, menyatakan diri sebagai pemimpin tim 0527 yang membuatnya cukup kaget dengan kedatangan kapten baru. Pemuda dengan janggut yang tidak rata itu, yang berada di ranjang, mulai tertarik pada percakapan itu, tapi kemudian dia membuang muka, mengatakan bahwa memiliki kapten semuda itu adalah sebuah penghinaan. Lalu, dia menyuruh keduanya pergi, bertingkah seperti orang bodoh yang tidak tahu siapa yang diajaknya bicara. Sambil melompat dari ranjang, pria itu langsung melihat Xiaowi dan tanpa malu bertanya apakah gadis itu mau menjadi pasangannya. Sebuah penghinaan langsung bagi protagonis kita. Dengan amarah yang meluap, Hanjan tanpa ragu, maju, dan melayangkan pukulan kuat ke perut pemuda itu untuk menghukum kelancangannya. Pukulan itu sampai membuat cairan keluar dari mulut dan hidungnya. Kekuatan pukulan itu begitu luar biasa hingga membuat si bodoh itu terpental ke seberang ruangan. Punggungnya menghantam dinding dengan keras sebelum jatuh ke lantai. Si rambut merah kemudian memanggil pemuda itu Yon dan menyuruhnya bersikap baik di depan kapten. Baru sementara dia pergi beristirahat. Tapi dia hanya meminta uang kepada gadis yang bernama Hong Yingwei itu. Sebagai balasan, si rambut merah itu langsung membanting pintu di depan wajahnya. Sambil berdiri, si bodoh Ivan menyatakan bahwa tim mereka benar-benar hancur, bahkan tidak mampu membeli minuman. Sambil mengakses komputer, pemuda itu berkata, dia sangat ragu Hanjan bisa membawa perubahan apa pun untuk tim. Yevan lalu menunjukkan kualifikasi tim dibandingkan yang lain. Dan satu hal yang sangat mencolok adalah fakta bahwa mereka ada di peringkat terakhir. Pemuda pemalas itu kembali duduk lemas, menyatakan bahwa karena pengurangan staf, peringkat mereka akan menyebabkan mereka dipindahkan ke distrik bawah. Dia menjelaskan bahwa distrik bawah adalah kekacauan total, tanpa aturan sama sekali, membuat bertahan hidup menjadi tantangan yang sangat sulit. Sekarang setelah pengaruh alkoholnya hilang, Evan menyatakan bahwa mereka harus bereaksi agar tidak diturunkan secara permanen. Tiba-tiba, gadis di tim itu berkata bahwa mereka tidak akan mencapai apa-apa jika terus membawa beban seperti Yon yang bahkan sudah tidak punya semangat hidup. Tapi Hanjan merasa dia perlu membuktikan kepada semua orang bahwa dia cukup kuat untuk menangani semua masalah, tidak peduli apapun kesulitannya. Berjalan menuju pintu, Hanjan dengan percaya diri menyatakan bahwa dia akan mengubah kelompok itu menjadi tim elit. Selanjutnya, sang protagonis pergi ke dapur untuk berbicara dengan si rambut merah misterius yang menyambut mereka.
Lalu keduanya duduk di sampingnya, dan protagonis kita menggunakan kemampuan khususnya untuk mengetahui nama asli gadis itu, yang membuatnya sangat terkejut. Menanggapi pertanyaan si rambut merah tentang siapa dia sebenarnya, pahlawan kita dengan tenang berkata bahwa kemampuan itu hanyalah demonstrasi kecil dari kekuatannya yang sebenarnya. Dengan tulus, Hanjan menjelaskan kepada si rambut merah bahwa di matanya, gadis itu akan menjadi sangat penting bagi mereka untuk mengangkat peringkat tim secara bersama-sama. Akhirnya, Hanjan membuat proposal langsung, menawarkannya setengah dari semua pendapatan misi. Memperjelas bahwa dia hanya menginginkan kerjasama, bukan persaingan di dalam grup. Wanita itu menatapnya selama beberapa detik, menilai niatnya dengan cermat. Dan pada akhirnya, menerima proposal tersebut, dia membuat keputusan ini bukan karena simpati, tetapi karena dia melihat keuntungan finansial yang signifikan. Protagonis kemudian memintanya untuk memilah misi yang tersedia, dan dia akan bertanggung jawab untuk memilih di antara misi-misi itu. Gadis itu memberitahunya bahwa dia menemukan 3 misi yang cocok dengan grup mereka di sistem. Namun, semua tugas itu sangatlah mudah, dan akan butuh waktu sangat lama bagi mereka untuk naik peringkat di organisasi jika hanya melakukan itu. Pahlawan kita, Hanjan, akan memilih misi yang akan memberi mereka poin paling banyak. Tanpa ragu, pemuda itu memilih misi untuk membasmi beberapa zerg. Ini adalah tugas yang paling berbahaya dan juga yang menawarkan hadiah tertinggi untuk grup. Namun, si rambut merah Hong Yingwei mengatakan, dia gila karena ingin menghadapinya. Karena misi itu merekomendasikan setidaknya 6 petarung berpengalaman untuk punya peluang menang. Meski begitu, Hanjan meyakinkannya dengan senyuman, mengatakan dia akan menangani semuanya sendirian, seolah-olah itu hanyalah ujian sederhana baginya. Adegan kemudian beralih ke sekelompok orang yang marah. Mereka baru saja menemukan bahwa misi itu diterima sebelum mereka sendiri sempat mengambilnya. Dengan tekad bulat, orang-orang ini memutuskan untuk mengejar orang yang bertanggung jawab atas situasi tersebut untuk menuntut penjelasan atas apa yang terjadi. Kita kembali ke trio yang berjalan melewati zona berbahaya. Dengan si rambut merah berkomentar bahwa detektor kehidupan menemukan 8 serangga level 2. Di dekatnya, kemungkinan membentuk sebuah sarang. Sang tokoh utama hanya tertawa santai, sangat yakin dengan kemampuan mereka berdua. Tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tanpa aba-aba, Hanjan melesat ke arah musuh, menarik perhatian semua orang, seolah dia sudah tahu persis di mana para serangga itu berada. Gadis berambut merah itu panik melihatnya berlari sendirian dan langsung menyusul. Cemas akan hal buruk yang mungkin terjadi. Tanpa pikir panjang, dia mengejarnya untuk membantu pertarungan yang sudah dimulai oleh protagonis. Kita melawan para zerg. Namun saat berhasil menyusul, pemandangan di depannya sungguh di luar dugaan. Semua monster di area itu sudah terkalahkan. Tergeletak di tanah. Gadis itu sangat terkejut, bertanya-tanya seberapa hebat sebenarnya level kekuatan Hanjan. Hanjan berkata misi ini selesai tanpa kesulitan berarti, jadi dia akan mengambil material berharga dari monster-monster itu untuk dijual. Setelah itu, sang protagonis meninggalkannya karena ada seorang penjaga yang harus dia bawa kembali ke Marquez. 1 jam kemudian, tim lain yang mengincar misi ini akhirnya tiba di lokasi. Mereka kaget melihat misinya sudah selesai. Bahkan ada 10 serangga level 2 di sana. Lebih banyak dari deskripsi misi. Salah satu dari mereka menyadari bahwa semua monster itu dikalahkan hanya dengan 1 serangan telak. Dia menduga orang yang melakukannya bahkan sudah pergi mencari misi baru. Adegan beralih memperlihatkan resepsionis agensi yang berbicara dengan kakek Xiao yang tampak kesal karena kesuksesan misi tim Hanjan. Pria itu menjadi sangat marah saat mengetahui kesuksesan misi sang protagonis. Dalam amarahnya, Xiao memerintahkan semua misi di papan untuk diambil, menghalangi kesempatan kerja rivalnya. Adegan berganti lagi, kini menampilkan sang protagonis dan gurunya, Li Shuang, yang sedang mengobrol sambil makan di rumahnya. Pria tua itu bertanya, apakah pemuda itu butuh bantuan untuk menghadapi Xiao? Namun pemuda itu menolak, mengatakan dia sedang fokus berurusan dengan para penjaga kota saat ini. Sang guru memperingatkan bahwa semakin besar tim di negara itu, semakin sulit ditangani, seperti cabang pohon yang membusuk. Itulah sebabnya, sang guru mengatakan, dia memilih untuk melatih pemuda itu. Dia percaya Hanjan mampu mengatasi masalah ini sendirian. Mengalihkan pembicaraan, Hanjan meminta saran tentang teknik rahasia gurunya. Dia menjelaskan dengan sedikit frustrasi bahwa dia tidak bisa maju dalam pelatihannya seorang diri. Namun, Li Shutong hanya menyuruhnya mengingat frasa tentang berada di ambang batas kehidupan, sesuatu yang akan dia pahami seiring waktu. Beberapa waktu kemudian,
Sang protagonis sedang beristirahat dengan tenang di sofa ruang tamu. Saat itulah Xiaowi muncul dengan canggung. Dia bilang perlu tidur di kamar yang sama dengannya malam itu. Dia menjelaskan bahwa sang profesor sengaja mengunci semua pintu lain di rumah. Hanjan dengan sopan menawarkan diri tidur di lantai. Tapi gadis itu bersikeras, mengatakan tempat tidurnya cukup untuk mereka berdua. Malam itu pun berakhir dengan keduanya berbaring dan beristirahat bersama. Keesokan paginya, mereka berdua pergi ke ruangan tim untuk menjelaskan situasi kepada dua anggota lainnya. Saat kedua anggota itu tahu siapa Hanjan sebenarnya dan prestasinya di ujian akademi, mereka sangat terkejut. Dengan malu, mereka meminta maaf karena telah meremehkan dan memperlakukannya dengan buruk saat pertama kali bertemu. Gadis berambut merah, Hong Yingwei, berkata orang sekuat Hanjan hanya akan membuang waktu di tim gagal seperti milik mereka. Namun Hanjan menegaskan bahwa dia ada di sana untuk sebuah tujuan dan bersedia mengubah situasi tim menjadi lebih baik. Yan kemudian memperingatkan bahwa semua tindakan mereka mulai sekarang akan menjadi sulit. Ini karena protagonis kita telah menyinggung Xiao, si kasar yang kini mencoba mengganggunya dengan segala cara. Gadis berambut merah itu lalu berkomentar cemas, karena semua misi di distrik ini telah diambil oleh tim lain. Dia bertanya apa yang akan mereka lakukan sekarang. Karena tim mereka resmi tanpa pekerjaan di seluruh kota. Tanpa menunjukkan rasa frustrasi, sang protagonis mengambil perangkatnya dan mulai mencari misi di kota-kota tetangga. Gadis itu menjelaskan bahwa hal itu memang mungkin, tetapi rute antar kota sangatlah tidak aman. Jalanan dipenuhi monster level tinggi tak dikenal, membuat banyak tim bahkan tidak pernah sampai ke tujuan dengan selamat. Adegan pun beralih ke tim Hanjan di dalam sebuah jeep, melaju di jalanan yang benar-benar sepi. Mereka berusaha kabur dari beberapa serangga raksasa yang muncul entah dari mana di tengah jalan. Xiaowi muda bertanya makhluk jenis apa yang sedang mengejar mereka. Protagonis kita menjelaskan bahwa mereka adalah Zerg level 1 yang bergerak dalam gerombolan dan sangat berbahaya. Tiba-tiba Yon, si mantan pemabuk, terbangun di kursi belakang. Ia langsung berteriak histeris melihat pemandangan mengerikan di hadapan mereka. Mendadak, di kejauhan mereka melihat sesuatu yang dahsyat, yang bahkan mampu melontarkan para monster ke udara. Sebuah badai hitam raksasa dari ribuan serangga, ternyata sepenuhnya menutup jalan yang akan mereka lewati. Tepat di depan badai serangga itu, tampak kendaraan lain yang juga sedang berjuang keras untuk kabur. Gadis berambut merah itu ragu. Haruskah mereka menolong orang-orang di mobil tersebut? Tanpa ragu, para pahlawan kita memutuskan menolong, membelokkan jeep lurus ke arah bahaya. Mereka melakukan putaran yang sangat tajam di jalan. Akibatnya, kepala Yeven, si mantan pemabuk, terbentur keras ke bagian belakang mobil. Meskipun kepalanya terluka akibat benturan itu, dia justru berteriak girang karena belum pernah merasa sesenang ini. Terungkaplah siapa yang dikejar gerombolan monster itu. Dia adalah Shan Xie-ying, wanita penting yang ditemani pengawal pribadinya. Di saat yang genting ini, sang pengawal memperingatkan, jika tidak bergerak, mereka akan ditelan badai dalam 5 menit. Karena bala bantuan mustahil tiba tepat waktu. Dalam keadaan putus asa, ia memerintahkan anak buahnya untuk menjadi tameng demi melindungi sang nona dengan segala cara. Dia sadar mereka takkan menang. Tapi ini satu-satunya cara untuk mengulur waktu agar sang nona bisa selamat. Mendengar perintah itu, sang nona langsung meraih komunikatornya untuk mencegah kegilaan itu. Tapi para pengawal sudah bertekad bulat dan bersiap menyerang. Mobil-mobil pengawal berbelok tajam secara serempak, dan para prajurit mulai menghitung mundur untuk menyerang. Seketika, dua pria mencoba menembakkan misil ke arah gerombolan serangga raksasa itu. Namun, serangan ledakan itu tak berpengaruh sama sekali. Naasnya, semua pria itu langsung lenyap terhisap ke dalam badai. Sementara di luar, seluruh batalion pengawalnya sedang berguguran. Wanita itu hanya bisa menangis pilu di dalam truk, tak berdaya mendengarkan jeritan putus asa anak buahnya. Sebuah suara keras terdengar dari luar kendaraan, yang membuat sang saing muda merasa penasaran. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan menyambar, merobek langit yang kelam. Kilauannya begitu kuat hingga para serangga sejenak terdiam. Itu adalah pahlawan kita, Hanjin, yang menembakkan sinar energi dahsyat ke arah badai monster. Serangannya menciptakan celah raksasa tepat di tengah badai hidup itu. Di dalam mobil, Shan Setting dan pengawalnya tak bisa berkata-kata melihat kekuatan luar biasa. Protagonis kita yang sendirian membubarkan badai serangga. Akan tetapi, badai monster itu membalas serangan dengan proyektil hitam ke arah Hanjan. Namun, sebelum serangan itu mengenainya, Yeyan si mantan pemabuk melompat ke depan menjadi perisai hidup. Akibat serangan itu, tubuh Yon langsung tertembus.
Ia pun jatuh terhempas ke belakang mobil dengan beberapa duri hitam menancap di sekujur tubuhnya. Dengan panik, Hanjan mencoba mencabut duri-duri itu, mengatakan bahwa benda itu harus segera dilepas karena mengandung racun. Namun yang mengejutkan, duri-duri itu keluar dengan sendirinya dari tubuh Yon, dan luka-lukanya pun pulih secara ajaib. Melihat pemulihan super cepat itu, sang pahlawan muda sadar bahwa bakat pria ini bukanlah ketahanan fisik, melainkan talenta keabadian peringkat S. Hal ini tentu saja membuat Hanjan sangat penasaran. Dengan karakteristik pemulihan secepat itu, tubuh pria itu hampir mustahil untuk bisa dilenyapkan. Merasa hebat, Yevan yang abadi itu berkata dengan sombong, jika protagonis kita memohon, ia mungkin akan memberitahu rahasia kemampuannya. Tapi pahlawan kita hanya mengangkat bahu mendengar provokasi itu. Tak lama kemudian, saat mobil masih melaju, Xiaoyi mengumumkan bahwa mereka telah tiba di lokasi misi pertama, yang membuat Yon sangat terkejut. Tiba-tiba, gerombolan serangga yang jauh lebih besar muncul, menampakkan makhluk-makhluk mengerikan yang menyerbu ganas ke arah mereka. Sang protagonis berkata pada Xiaoyi kalau ia butuh wujud senjatanya untuk memusnahkan semua makhluk. Itu dalam sekejap, para monster semakin mendekat. Sang pahlawan pun melepaskan serangan dahsyat yang langsung menebas. Banyak monster sekaligus. Yuan sampai ternganga melihat kekuatan itu. Sementara Hong Yingwei, si gadis berambut merah, mengaku makin kagum dengan kekuatan Hanjan. Di waktu yang lain, notifikasi mulai bermunculan di layar para petinggi, menandakan bahwa semua misi sedang diselesaikan. Beberapa pejabat penting berkumpul untuk membahas kemajuan operasi di wilayah tersebut. Mereka menatap laporan misi dengan tak percaya, karena semua tugas di kota berhasil diselesaikan oleh tim pahlawan kita dengan kecepatan yang gila. Muak dengan keadaan, mereka menaiki jeep, berniat menantang tim yang bertanggung jawab. Mumpung sudah di sana, mereka putuskan tuntaskan misi gerombolan ular iblis. Tapi seorang pria tegap melihat sesuatu di depan. Mereka terlambat, karena tim Hanja juga sudah menyelesaikan tugas itu. Ketua regu langsung menyuruh sopir putar balik. Dia butuh penjelasan secepatnya. Seorang pemuda berbekas luka mencoba menghentikan pemimpinnya, khawatir akan hal buruk. Tak lama, mobil lain terlihat meninggalkan kota. Ternyata, itu mobil sang protagonis Hanjan bersama Yon dan gadis berbaju biru, Xiaoyi. Adegan beralih ke markas pusat para penjaga kota. Di kantor mewahnya, ada Su Mingguan, orang terkuat ketiga yang memimpin seluruh kota. Dia menatap data di layar, tak percaya semua misi sulit di wilayah itu bisa selesai begitu cepat. Lalu seorang staf melapor bahwa tim protagonis baru saja masuk ke area itu dan membereskan semuanya. Sendirian, asistennya datang membawa semua berkas fisik kasus itu. Dan Su Mingxuan segera menyuruh sekretarisnya keluar. Penasaran, Su Mingxuan mulai mencari berkas rahasia sistem untuk memahami situasi aneh ini. Dia meneliti satu persatu riwayat semua anggota kelompok misterius yang muncul, entah dari mana itu. Dengan sangat waspada, sang komandan menemukan setiap anggota kelompok itu berstatus sangat rahasia, yang terasa janggal baginya. Tapi di antara semua dokumen rahasia itu, satu di antaranya jauh lebih menarik perhatian sang komandan. Dia mendapati berkas pribadi protagonis kita Hanjan. Kosong total dan mengira itu adalah kesalahan sistem. Namun sebelum dia menyelidikinya lebih jauh, telepon di mejanya berdering. Di seberang sana adalah Lin Jingxuan, pemimpin distrik kedua. Dengan suara serius, dia memerintahkan Su Mingxuan untuk segera menghentikan penyelidikan itu karena berkas tersebut jauh di atas level aksesnya. Sang komandan menuruti perintah Lin Jingxuan, tapi dia masih tak percaya, bertanya-tanya siapa Hanjan ini dan bagaimana dia bisa begitu kuat. Adegan kembali ke medan laga, seekor kelabang raksasa menyerang langsung ke arah protagonis kita. Terlihat makhluk itu sudah penuh dengan luka dan mengeluarkan erangan kesakitan. Tapi pahlawan kita Hanjan segera menyelesaikannya. Mereka baru saja menyelesaikan misi ke-18 hari ini. Dan sang protagonis menanyakan peringkat mereka. Si rambut merah, Hong Ying, mulai menganalisis posisi tim di sistem. Sementara Yuan sangat senang dengan performa hebat mereka. Gadis itu lalu berkomentar bahwa mereka berhasil mengumpulkan 1.800 poin. Tapi tim tetap berada di posisi terakhir. Seluruh tim sangat terkejut mendengar berita itu. Si rambut merah langsung menduga bahwa sistem telah berbuat curang terhadap mereka. Mereka sadar bahwa belasan tim saingan telah bekerja sama untuk menyelesaikan misi lain bersama-sama. Karena itulah, skor tim-tim itu jauh lebih tinggi dibandingkan tim protagonis kita. Kelompok itu menyimpulkan bahwa ini hanyalah siasat Xiao yang lain. Meski begitu, Hanjan tetap tenang dan dengan yakin menyatakan masih ada kesempatan. Kini,
Kelompok itu memutuskan akan pergi menuju kota biru tua. Tak lama, sang protagonis dan rekannya Xiao segera pergi ke kediaman Tuan Li Shuang. Setibanya di sana, pria tua itu ingin tahu bagaimana hasil misi mereka. Pemuda itu memberitahunya bahwa mereka memang mendapatkan beberapa poin. Tapi hasil peringkat akhirnya sama sekali tidak bagus. Selama percakapan, mereka akhirnya membahas wanita yang sebelumnya diselamatkan oleh kelompok itu dari badai serangga. Tuan Li menjelaskan bahwa keluarga gadis itu sangat kaya dan berpengaruh di seluruh wilayah tempat mereka tinggal. Dia juga berkata bahwa dia selalu menganggap gadis itu seperti cucunya sendiri, yang dia lihat tumbuh dewasa dan takkan pernah dia tinggalkan. Pria tua itu memberitahu keduanya bahwa gadis yang sama, Shang Xing, sengaja dikirim ke wilayah berbahaya itu untuk memaksanya berhenti melanjutkan perjalanan. Tapi untungnya, tidak ada hal buruk yang terjadi berkat penyelamatan mereka. Saat itu, Tuan Li mengubah topik pembicaraan dan berkata, dia punya hadiah istimewa untuk kedua anak muda itu. Dia mengeluarkan sebuah koper elegan, membukanya perlahan untuk menunjukkan 2 botol bercahaya, yang ternyata adalah ramuan peningkat kekuatan. Koper tersebut, jelas pria tua itu ada bersama konvoi Shang Xing, yang telah ditolong oleh pemuda itu beberapa jam sebelumnya. Kini, gadis itu sendiri yang ingin memberikan benda itu sebagai hadiah untuk pahlawan kita. Botol-botol itu berisi cairan langka yang meningkatkan atribut fisik bagi yang meminumnya, seperti kekuatan fisik, kecepatan, refleks, dan daya tahan tubuh. Keduanya pun menenggak cairan itu tanpa ragu, dan seketika merasakan kekuatan dahsyat mengalir deras di dalam tubuh mereka. Seolah ada sesuatu yang lama tertidur, kini akhirnya terbangun. Sang tokoh utama melihat dengan kagum saat rekannya, Yao, berhasil membuka sebuah kekuatan suci baru yang berdasar pada 4 elemen alam. Dan bukan hanya itu saja, Han Jan juga mendapatkan kemampuan musik baru yang hebat untuk senjatanya, sekaligus berhasil menaikkan levelnya di dalam sistem. Tak lama setelah menyerap semua kekuatan baru itu, ponsel sang protagonis tiba-tiba berdering. Rekan mereka yang berambut merah menghubunginya dengan berita mendesak. Dia mengatakan telah menemukan misi yang luar biasa sulit di wilayah itu, namun menawarkan poin yang sangat tinggi. Tanpa membuang waktu, sang protagonis dan rekannya langsung bergegas menemui tim mereka. Sementara itu, di ruang tinggi, hanya tersisa sang bos dan kepala pelayannya. Pelayan itu memberitahu tuannya bahwa mereka telah menemukan Nona Lingzhen. Tapi dia menolak bertemu dengan pria tua itu karena sedang berada di Shanghai. Setelah kembali bergabung dengan tim, si rambut merah bertanya pada pahlawan kita, apakah dia benar-benar siap untuk mengambil misi itu dan mengejar sang monster. Dengan cemas, ia menjelaskan bahwa penjelajah itu sangatlah berbahaya. Namun sang protagonis memotong kekhawatirannya, lalu bertanya apakah dia tahu arti dari sebuah peringatan merah. Dia menjelaskan bahwa ancaman level merah berarti jika mereka tak menghentikan monster itu, seluruh kota bisa hancur lebur. Lalu, si pemabuk Yon dengan ceria mengajak kapten bersulang untuk tantangan itu. Sementara si rambut merah berjalan pergi sambil menggerutu. Adegan pun beralih ke kelompok figuran yang sebelumnya meremehkan tokoh utama kita. Kini, mereka berada di puncak gedung tinggi, mengamati badai petir dahsyat yang menyambar distrik itu. Mereka saling berbicara tentang misi yang baru, dan salah satu dari mereka bahkan mempertanyakan kenapa atasan mereka tidak memberikan tugas itu khusus untuk kelompoknya. Salah seorang pria melihat pahlawan kita mendekat dan berkomentar bahwa mereka akan menjadi umpan yang bagus untuk makhluk yang mengancam seluruh wilayah itu. Lalu kita melihat tim itu memasuki area badai. Pahlawan kita mendesak kelompoknya agar sangat berhati-hati mulai dari titik ini. Si rambut merah memperingatkan jika mereka terus maju, tidak akan ada jalan untuk kembali. Mereka berempat pun benar-benar memasuki tantangan itu. Kelompok itu sepertinya berada di sebuah lingkungan tertutup, seperti gudang besar. Xiaoyi berkomentar bahwa tempat ini membuatnya merasa sedang diawasi dan sesuatu yang buruk bisa terjadi kapan saja. Dipenuhi rasa takut, gadis muda itu mencengkeram lengan tokoh utama kita, mengatakan bahwa dia takut dan ada suara-suara aneh di sekitar mereka. Gadis itu mengklaim bahwa tempat ini bahkan menyerap energi mereka. Dan si rambut merah pun setuju bahwa hal itu memang terjadi. Ia memperingatkan semakin lama mereka di sana, keadaannya akan semakin buruk. Menurut informasi misi, Ivan menjelaskan bahwa kelompoknya hanya punya waktu setengah jam untuk menyelesaikan tujuan, dan jika gagal, mereka akan menjadi santapan makhluk itu. Si rambut merah lalu menunjuk ke depan, bertanya apakah itu bola yang dimaksud dalam laporan. Tak lama, mereka melihat sebuah bola hitam raksasa melayang tepat di depan mereka. Sang tokoh utama bertanya-tanya,
Apakah dengan menghancurkannya sudah cukup untuk melenyapkan makhluk yang mengancam keselamatan kota? Namun saat dia bersiap untuk menyerang, tanah di bawah mereka mulai berubah bentuk. Tanah itu berubah menjadi pasir hisap dan menelan si rambut merah beserta Yun yang abadi. Tanah itu mulai terangkat, membentuk dinding batu raksasa. Kemampuan kedua monster penjelajah itu adalah memberi kehidupan, mampu memberi dan mengambil kekuatan, lalu menggunakannya pada senjata, alat, bahkan tanah itu sendiri. Karena situasinya seperti ini, Xiaowi pun mengubah dirinya menjadi pedang spiritual untuk menghadapi tantangan ini bersama-sama. Kini, Hanjan meluncurkan beberapa serangan energi ke arah dinding. Hantaman itu meledak saat bertabrakan, menciptakan retakan kecil yang dengan cepat mulai pulih kembali. Hal ini membuat pahlawan kita terkesan tak percaya dengan kemampuan regenerasi yang begitu hebat. Lebih banyak dinding mulai muncul di sekitar protagonis, dan pemuda itu pun sadar dirinya sedang terpojok. Seekor Zerg muncul entah dari mana, dan mulai datang dari belakang sang pahlawan. Dia berhasil menghindar, dan makhluk itu akhirnya ditelan oleh dinding. Keduanya pun mulai berlari untuk keluar dari sana secepat mungkin. Lalu adegan kembali beralih ke kelompok figuran yang terlihat sebelumnya. Pemimpin mereka memperingatkan semuanya untuk tetap waspada. Akan tetapi, seorang wanita berambut merah di kelompok itu menyatakan bahwa mereka semua cukup kuat dan semuanya akan baik-baik saja. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar dan dinding yang sama seperti sebelumnya muncul di sekitar mereka. Si rambut merah memperingatkan mereka untuk berhati-hati saat sebuah siluet muncul dari dalam kabut. Salah satu pria menyadari ada yang aneh dengan perilaku kaptennya. Saat mencoba berbicara dengannya, pria itu diserang dan lehernya dicengkeram, sambil bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dia kemudian sadar bahwa serangga telah merasuki pikiran sang pemimpin. Dan tak lama kemudian, serangga itu juga merasuki pikirannya. Kita lalu kembali pada situasi si rambut merah, Hong Yingwei, dan rekan abadinya. Dengan nada sedikit menyindir, ia berkata kalau pria itu beruntung, tak perlu cemas akan ajalnya. Tapi pria itu menegaskan kalau karunia ini bukanlah anugerah, melainkan sebaliknya. Baginya, keabadian adalah sebuah kutukan yang tak berujung. Dengan santai ia berujar tak ada yang penting karena mereka tak bisa keluar dari tempat ini. Tak lama kemudian, wanita itu memusatkan energi di tangannya dan melancarkan sihir dahsyat ke dinding batu yang mengurung mereka. Struktur itu mulai retak dari atas ke bawah, seolah lapuk dari dalam, hingga akhirnya hancur berkeping-keping. Di tengah kepulan debu, sebuah siluet mulai terlihat. Si rambut merah mengira itu Kapten Hanjan. Tapi ia segera berteriak agar sang protagonis waspada. Sang pahlawan dengan gesit menghindari serangan dan mendarat di atas pilar. Akhirnya, seluruh kelompok kembali berkumpul. Saat mereka berbincang, sebuah tangan batu raksasa diam-diam muncul dari belakang. Tangan kolosal itu mencoba meremukkan dua rekan tim di tempat, tanpa memberi celah untuk menghindar. Pada detik terakhir, sang protagonis menangkis serangan itu dan menghancurkannya di udara. Dengan satu tebasan akurat, dia memerintahkan semua orang untuk segera mundur, menegaskan bahwa ini belum berakhir. Di depan, makhluk batu raksasa itu menampakkan diri, menjulang tinggi bagai gunung hidup. Sang protagonis mulai melepaskan serangan bernama angin kencang. Serangan ini menciptakan badai di sekitar mereka saat monster itu mendekat. Dan saat makhluk itu menyerang, ia berhasil melempar si rambut merah dan rekannya. Pukulannya begitu kuat hingga menciptakan gelombang kejut di lokasi itu. Pahlawan kita lalu menyatakan, untuk mengalahkannya, mereka harus menghancurkan bola hitam yang menjadi sumber kekuatannya. Keduanya meminta sang protagonis maju menghancurkan bola itu sementara mereka memberi perlindungan. Saat itu, makhluk batu tersebut menerjang dan mencoba memukul mereka. Pria abadi itu maju, mengaktifkan perisainya, dan menahan dampaknya. Dia memperingatkan bahwa kekuatan ini hanya bisa dipakai 6 kali lagi, jadi mereka harus cepat. Ini menciptakan celah bagi protagonis untuk menyerang bola hitam itu, mengerahkan seluruh tenaganya. Selanjutnya, pemuda itu memanggil peti raksasa yang menghantam makhluk itu. Energi itu langsung mengenai kepala monster, dan bola hitam itu hancur bersamaan dengan serangan listrik tersebut. Pria abadi itu sadar mereka berhasil, tapi saat menoleh, ia melihat sang protagonis terluka parah setelah serangan itu. Pahlawan kita terluka parah di perutnya, tapi ia tetap terjaga dan meminta rekannya untuk pergi. Saat itulah seekor serangga raksasa yang mengerikan muncul, siap untuk melanjutkan pertarungan. Monster itu menatap mereka dengan angkuh dan menyatakan dengan nada mengancam akan menghabisi semua orang. Saat itu juga, tepat di belakangnya, si rambut merah muncul, mengatakan bahwa
penjelajah dewasa itu sungguh kejutan. Dia mulai mencoba meyakinkan monster itu untuk menggunakan kemampuan ilusinya agar mereka bisa bekerja sama. Di tengah kepulan asap, pahlawan kita mempertanyakan sikap rekannya. Gadis berambut merah itu mulai menangis. Sadar tubuhnya dikendalikan, ia bertanya apa yang terjadi. Lalu ekspresinya berubah drastis, berkata bahwa ia hanya ingin menghabisi mereka. Setelah diamati lebih dekat, sang protagonis menyadari ada yang aneh pada sorot matanya dan sadar bahwa gadis itu telah terinfeksi. Itu adalah jenis Zerg spesial. Monster parasit yang bisa mengendalikan pikiran korbannya seperti boneka. Menurut cerita, seorang pejuang kuat pernah menjadi korban parasit ini dan berakhir menghancurkan sewa kota. Setelah banyak kerugian dan bantuan dari seluruh organisasi, mereka akhirnya berhasil menghentikan pejuang itu. Semua orang mengira spesies ini telah punah selama 32 tahun. Tapi salah satunya kini ada di hadapan sang pahlawan. Pemuda itu meminta si pria abadi untuk mengulur waktu sementara dia mengumpulkan energi untuk serangan penentu. Setelah menguasai si penjelajah muda, kekuatan musuh membesar 10 kali lipat, sehingga pria itu harus meningkatkan kecepatannya agar tak tertangkap. Dia hanya perlu rekannya mengulur waktu selama satu alunan lagu. Lalu protagonis kita mulai memancarkan kekuatan besar, menyembuhkan tubuhnya sendiri. Si rambut merah yang terinfeksi berteriak agar monster itu bertindak cepat. Serangga itu menembakkan laser biru yang kuat ke arah mereka. Tapi pria abadi itu dengan sigap maju dan mengaktifkan perisai pelindungnya. Dia berhasil menahan energi yang sangat besar itu. Makhluk itu lalu menggunakan si rambut merah untuk memecah konsentrasi pria abadi itu, mencoba merasuki kesadarannya juga. Namun, pria itu bereaksi cepat, menanduknya untuk melepaskan diri dari kendali pikiran tersebut. Hal ini membuat seekor serangga kecil terlempar dari kepala wanita itu. Persis seperti yang terjadi pada pemimpin kelompok sebelumnya. Makhluk itu keluar dari pikiran si gadis dan mencoba menyerang lagi. Tapi, pria abadi itu menyingkirkannya. Sadar, ia hanya bisa memakai keabadiannya 2 kali lagi. Dia pun akhirnya menghancurkan makhluk kecil itu. Monster raksasa itu menembakkan sinar biru lagi, tapi perisai itu berhasil menahannya. Saat si pemabuk Jevan mempertanyakan lamanya pertarungan, Han Jen langsung mengirim pedangnya untuk membantu yang abadi. Xiaowi kembali ke wujud manusia, dan sang protagonis langsung mengambil alih kendali. Ia meminta keduanya membasmi serangga kecil, sementara ia sendiri menghadapi sang pemimpin. Pemuda itu menembakkan laser kuning dahsyat ke makhluk jahat itu. Namun, monster itu menghindar dengan lincah dan perlahan mulai menarik pedang aneh dari mulutnya sendiri. Monster itu menyerang, dan sang protagonis menahan serangannya hanya dengan tangannya. Kekuatan besar monster itu terpental begitu saja, membuat makhluk itu terkejut dengan kekuatan pemuda itu. Saat itulah sarung tangan khusus pemberian gurunya terungkap yang menyerap sebagian besar benturan. Segera setelahnya, keduanya terlibat dalam pertarungan yang sangat cepat dan sengit, saling bertukar pukulan yang nyaris tak terlihat mata. Selama pertarungan, keduanya mendaratkan pukulan kuat di bahu masing-masing. Ini membuat mereka menjauh dari pertarungan langsung. Dalam benaknya, Han Jen menyimpulkan harus segera mengalahkan makhluk itu. Atau, energinya akan habis diserap. Ia pun sadar. Inilah rasanya berada di antara hidup dan kehancuran. Dan ia harus mengakhirinya sekarang. Dengan sarung tangan yang memancarkan kekuatan, pemuda itu mengaktifkan penghancur pertahanan. Tanpa ragu, ia melesat maju dengan kecepatan tinggi. Berhadapan langsung dengan makhluk itu, ia melayangkan pukulan ke dada sang monster. Pukulannya begitu dahsyat hingga tubuh makhluk itu hancur di udara, jatuh berkeping-keping di tanah. Tapi kepala monster itu masih berkata bahwa sang pahlawanlah yang sebenarnya kalah di sana. Hal ini mengejutkan sang protagonis, yang tak mengerti bagaimana makhluk itu masih hidup. Tubuh makhluk itu mulai beregenerasi dengan cepat. Pemandangan itu membuat semua orang di tim terkejut dan putus asa. Dan si pemabuk juga memberitahu kapten bahwa gadis berambut merah telah menghilang. Lalu, entah dari mana, rantai-rantai mulai mendekati kelompok mereka. Tak lama kemudian, makhluk itu mengangkat tangannya. Sebuah batu besar digenggamnya, dan tekanan luar biasa menyelimuti kelompok itu. Tapi luar biasanya, si pemabuk menahan batu besar itu dengan tangan kosong. Menyuruh kaptennya untuk bergegas. Keabadian pemuda itu akhirnya mencapai batasnya dengan beberapa retakan terdengar di tubuhnya. Han Jen sadar bahwa Yon tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lalu tiba-tiba, sebuah tangan raksasa muncul di atas monster itu. Makhluk itu tidak bisa menghindar dan terkena serangan langsung. Kelompok itu tidak mengerti siapa yang telah menyelamatkan mereka. Terungkap bahwa kekuatan ini adalah milik guru sang protagonis.
pria tua itu turun dari keretanya, memancarkan aura seseorang yang levelnya berbeda dari yang lain. Tapi sebelum pemuda itu bisa berterima kasih, tubuhnya menyerah setelah pertarungan yang intens. Dia kehilangan kesadaran di sana, ditangkap oleh teman-temannya di saat terakhir. Akhirnya, sang protagonis tiba-tiba terbangun di ranjang rumah sakit, mendapati Xiaowei duduk di sampingnya. Segera setelah itu, pahlawan muda kita melihat sekeliling, tampak bingung. Tidak begitu memahami situasinya saat ini. Tapi gadis berambut biru menjelaskan bahwa setelah dia pingsan, sang guru membasmi para monster. Meskipun beberapa berhasil lolos, saat itu, sang pejuang menanyakan keberadaan Yon. Dan temannya menjelaskan bahwa sahabat mereka mengalami luka parah meskipun abadi. Dia juga berkomentar bahwa pemulihan pemuda itu cukup lambat, yang membuat suasana di ruangan itu menjadi sedikit muram. Tepat pada saat itu, seorang perawat masuk ke kamar mencari Even karena tampaknya pasien itu telah menghilang dari tempat tidurnya. Mendengar ini, Xiaowei mengatakan bahwa para monster telah membawa gadis berambut merah dan sang immortal mungkin memutuskan untuk mengejar mereka sendirian. Setelah itu, dia juga mengungkapkan kerugian total dari misi tersebut, menyatakan bahwa semua item dari lokasi telah disita dan mereka kehilangan 100 poin. Segera, sang protagonis bertanya apa kata gurunya tentang semua ini, berharap mendapat petunjuk dari sang tetua. Gadis itu dengan tenang menjawab bahwa dia membiarkan masalah itu tidak terselesaikan, secara khusus agar sang protagonis sendiri yang menangani semuanya. Menyadari niat sebenarnya dari tindakan gurunya, Han Zhen memutuskan saat itu juga bahwa dia akan merebut kembali semua yang menjadi miliknya. Adegan kemudian beralih ke sekelompok orang yang sedang mendiskusikan betapa murah hatinya Xiao, membiarkan mereka menyimpan barang rampasan sang pahlawan. Mereka langsung terganggu ketika duo kita tiba, mendobrak pintu, dan menanyakan keberadaan pemimpin mereka saat ini. Selanjutnya, salah satu preman yang hadir mencoba memprovokasi sang protagonis, bertingkah dengan sangat berani di depan pejuang muda itu. Tanpa kesabaran untuk basa-basi, pemuda itu melayangkan tamparan keras ke wajahnya, membuat pria tak berdaya itu terkapar di lantai. Seketika, dia menantang seluruh anggota kelompok itu, berteriak lantang menanyakan siapa lagi yang berani maju. Melihat kekuatan Han Zhen, nyali para cecunguk itu ciut dan buru-buru merekam kejadian itu untuk dikirim pada Xiao, menunggu reaksi bos mereka. Sementara itu, pria yang terkapar itu bangkit dengan amarah meluap dan nekat menyerang. Tapi, pahlawan kita sigap menahan lengannya dan langsung menghajarnya. Tepat pada momen itu, Xiao sendiri muncul di ruangan, mempertanyakan alasan dibalik semua kekacauan ini. Pahlawan kita pun dengan tegas menjawab, dia ingin barang-barangnya dikembalikan sekarang juga, lengkap dengan permintaan maaf resmi. Pria besar itu memerintahkan anak buahnya mengirim video pertarungan ke pihak berwenang, mengancam pemuda itu dengan hukuman berat. Namun, anak buah Xiao melaporkan bahwa pihak berwenang menolak untuk ikut campur dalam urusan internal para penjaga lokal. Mendengar jawaban itu, pria tua tersebut menjadi sangat marah dan menghancurkan alat komunikasinya dengan tangan kosong saking kesalnya. Kemudian, pria itu mengubah sikapnya dan bertanya apa yang diperlukan untuk mengakhiri konflik ini. Tanpa masalah lebih lanjut, jawaban sang protagonis sangatlah lugas. Dia meminta izin masuk ke brankas kota dan mengambil semua yang bisa ia bawa. Pria itu ragu dengan proposal nekat tersebut, tapi akhirnya setuju dengan syarat pemuda itu hanya boleh mengambil apa yang muat di tangannya. Dia tidak menyangka kalau pemuda itu sudah menyiapkan cincin ajaib dari gurunya, sebuah artefak langka penyimpan barang. Sesaat kemudian, pahlawan kita akhirnya memasuki brankas, siap menjalankan rencananya untuk menguras habis isinya. Sementara itu, di luar, Xiao berkata pada anak buahnya bahwa mustahil ada orang yang bisa mengambil barang berharga hanya dengan kedua tangan. Di dalam, sang protagonis menggunakan panduan khusus dari rekannya, yang merinci semua harta karun tersembunyi di brankas itu. Dia lalu melihat kerangka, sayap serangga raksasa, serta beberapa tanaman obat yang tersebar di rak-rak. Namun, saat itu, perhatiannya tertuju pada sesuatu. Cangkang kokoh dari kepiting tingkat 6 yang ada di sana. Sang protagonis pun memutuskan akan memasukkan semua barang berharga itu ke dalam cincin dimensional hadiah dari gurunya. Beberapa saat kemudian, sang protagonis keluar dengan santai dari brankas. Lalu rekannya menghampiri dan bertanya apa yang dia ambil. Tapi pahlawan kita bersikap misterius dan berkata akan menceritakan semuanya saat mereka sudah sendirian nanti. Saat pahlawan kita pergi, Xiao sangat bingung karena pemuda itu kelihatannya tidak membawa apa-apa. Tapi, setelah menghubungi manajer gudang,
Pria itu mendapat kabar mengejutkan bahwa sang protagonis telah menggasak separuh dari seluruh isi brankas. Seorang bawahan melaporkan bahwa pihak berwenang telah dihubungi, tapi mereka lagi-lagi menolak untuk ikut campur. Malam itu, sang protagonis sedang beristirahat saat Xiao Yu keluar dari kamar mandi. Menciptakan suasana yang sedikit canggung, dia lalu mengajak protagonis untuk tidur di kamar yang sama, sambil berkata kalau ia sangat takut kehilangannya di pertarungan tadi. Namun saat dia mencoba mendekat, seorang gadis berpiyama rambut hitam tiba-tiba muncul di tengah ruangan, mengganggu momen itu. Keduanya pun sangat terkejut dan melompat dari ranjang, karena tak tahu ada orang lain yang bersembunyi di rumah besar itu. Saat ditanya siapa dirinya, dia memperkenalkan diri sebagai Li Lingzhen Kuku Master Lai Shungi, dan berkata akan tinggal di sana bersama mereka. Dengan kemampuan observasinya, pahlawan kita menyadari bahwa gadis itu sebenarnya adalah salah satu senjata sihir terkuat di dunia. Pahlawan kita merasa sedikit canggung melihat gadis itu berpiyama. Tapi dia bilang kalau pakaian itu membuatnya merasa nyaman. Dia lalu menambahkan kalau dia adalah seorang penulis terkenal dan pakaian itu sangat membantu kreativitasnya. Gadis aneh itu lalu menawarkan diri untuk bergabung dengan mereka di ranjang, membuat suasana semakin kacau. Namun, Xiao Yu salah paham dan berkata kalau mereka tidak bisa melakukan itu karena baru saja bertemu. Li Lingzhen lalu menjelaskan kalau dia hanya ingin membuat kontrak dengan sang protagonis, yang membuat wanita berambut biru itu lega. Pahlawan kita lalu berkata pada gadis itu, jika mereka membuat kontrak, dia bisa membantunya mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Tiba-tiba, gadis itu mulai memainkan piyamanya dengan cara yang aneh, membuat sang protagonis terkejut dengan tindakannya. Dia lalu berkata dengan santai, di buku yang ia tulis, kontrak sihir biasanya dibuat setelah ada kedekatan fisik antar pihak. Perilaku, tiba-tiba, Li Lingjun itu sedikit mengejutkan kedua pahlawan kita. Tapi sang protagonis, Han Jan, tak terlalu memikirkannya dan memulai proses pembentukan kontrak. Dengan gadis itu, seketika, rantai energi magis muncul, menyegel perjanjian yang membuat kekuatan si gadis berevolusi. Begitu ritual perjanjian mereka selesai, sang pahlawan memuji kekuatan baru si gadis, dan langsung ingin mengujinya di tempat itu juga. Saat itu, Xiao tampak sedikit canggung dan pamit ke dapur untuk mengambil segelas air. Namun di dapur, gadis berambut biru itu mendengar suara aneh, membuatnya bergegas kembali untuk memeriksa. Untungnya, Xiwi hanya mendapati kedua rekannya sedang menguji kemampuan transformasi baru gadis itu. Sang protagonis lalu menunjukkan pil energi spiritual yang bisa diciptakan oleh anggota baru mereka, Li Lingzhen. Selanjutnya, mereka mulai serius membahas rencana untuk menemukan gadis berambut merah yang hilang. Anggota baru itu bertanya siapa yang mereka cari. Dan Xiaoyi segera menunjukkan fotonya. Melihat foto itu, Li Lingjin muda bilang pernah melihat orang serupa di klub malam terkenal dan menyarankan memulai pencarian di sana. Sebelum mereka meninggalkan rumah, sang protagonis menyemprot semuanya dengan cairan khusus yang memancing amarah para monster Zerg. Di dalam klub malam yang ramai, pahlawan kita bertanya pada bartender tentang seseorang bernama Bashwa. Petugas itu menatapnya aneh, lalu berteriak bahwa Han Jen akan membayar semua minuman malam itu. Sementara semua pengunjung bersorak gembira karena minuman gratis. Sang protagonis yang kebingungan bertanya apa yang terjadi. Bartender menjawab, seseorang berutang besar dan bilang pria yang mencarinya akan melunasinya. Petugas itu menambahkan, kalau orang itu meninggalkan peti tertutup, lalu menyerahkan benda misterius itu padanya. Saat membuka peti itu, mereka menemukan catatan bahwa siklus reproduksi Zurg dimulai, dan 7 parasit berkeliaran di area itu. Tiba-tiba, pemuda itu berhenti membaca, dan bilang pada teman-temannya kalau dia harus ke kamar mandi. Di dalam, dia tak sengaja menabrak pria berkacamata yang berdiri dengan gerak-gerik mencurigakan. Tanpa diduga, pria itu jadi sangat marah dan langsung menerjang sang protagonis dengan niat jahat. Namun saat pukulannya mendarat, pahlawan kita tak merasakan apapun dan mendorongnya dengan keras. Saat pria itu terjatuh, monster Zug Eclipse melompat dari lehernya, mencoba menyerang protagonis dengan cakar tajamnya. Tanpa kesulitan, Han Jan menghancurkan makhluk itu di udara, mengakhiri ancaman dengan satu gerakan presisi. Setelah itu, anggota tim lainnya datang ke kamar mandi, penasaran dengan sumber keributan itu. Sang protagonis pun menjelaskan bahwa manusia yang dikendalikan monster Zerg Eclipse baru saja menyerangnya. Xiaoyi berkata, mereka telah menemukan 1 dari 7 monster dan sekarang harus mengejar sisanya. Mereka pun keluar dari kamar mandi, mencari petunjuk lain. Namun, seorang pria tiba-tiba muncul menyerang pahlawan kita dengan parang.
Akan tetapi, sang protagonis menghindar di detik terakhir dan melayangkan tendangan keras yang langsung membuatnya tersungkur. Dengan cepat, makhluk pengendali pikiran melompat dari kepala pria itu. Tapi sang protagonis langsung melenyapkannya di udara. Setelah itu, wanita berbaju biru mengenali pria yang tumbang itu sebagai anak buah kepercayaan, Jiahu. Pahlawan kita pun sadar bahwa semua orang di klub malam dan pria terinfeksi ini terhubung dengan si penjahat, Jiao. Adegan kemudian beralih ke kantor Jiahu. Di sana, pria besar itu sedang mengajar seorang murid. Tiba-tiba, sang Abadion mendobrak masuk untuk menuntut penjelasan. Dia langsung menuduh pria besar itu korupsi dan memakai serangga untuk mengendalikan para murid. Yang telah bangkit. Xiao Tua lalu dengan dingin berkata bahwa Epan telah kehilangan istrinya dan menyuruhnya diam agar tak membuat keributan. Tapi Epan mulai memancarkan aura suram dan berkata, semua ini salah si pria besar itu. Dia datang untuk menyelesaikan urusan. Xiao mencoba untuk mengelak. Ia bilang, kepergian wanita itu hanya nasib buruk. Dan bertanya, apa sang abadi tak takut bala bantuan datang? Seketika, beberapa preman mengepung sang abadi. Pria tua itu tersenyum palsu dan berkata, si pemuda yang menyerang duluan. Karena itu, semua preman mencoba menyerangnya dari belakang. Memanfaatkan jumlah mereka yang lebih banyak untuk mengalahkannya. Sang abadi pun mengaktifkan kemampuannya untuk melawan. Namun sebelum sempat beraksi, protagonis Han Zhen datang dan merobohkan semua orang di pintu. Semua orang terkejut, sang pahlawan menyuruh siapapun yang ingin pergi untuk segera kabur. Karena ini adalah urusan pribadi. Namun, para preman itu mengabaikan peringatan dan menyerbu pahlawan kita dengan berbagai senjata. Niat jahat mereka sudah bulat. Protagonis kita justru terlihat puas, lalu melancarkan pukulan dan sikutan bertubi-tubi, merobohkan mereka satu demi satu. Dalam sekejap, semua perundung itu terkapar tak berdaya, membuat sang immortal terkejut melihat kemampuan bertarung protagonis kita. Mencoba memanfaatkan kekacauan, Xiao berusaha kabur. Namun pemuda itu jauh lebih cepat dan langsung menangkapnya. Tanpa ragu, Han Zhen melayangkan pukulan kuat ke dada pria tua itu, membuatnya langsung tersungkur. Saat dia jatuh tak berdaya, seekor serangga pengendali keluar dari kepala Jiao dan mencoba kabur. Dari kekacauan itu, namun pahlawan kita sudah membaca gerakannya dan menghabisinya dengan sekali pukul. Lalu menyadari itu bukanlah sang induk monster. Akan tetapi, tepat saat itu, beberapa penjaga kota tiba dan melihat Kapten Xiao tergeletak tak berdaya, membuat mereka sangat marah. Adegan berpindah ke kantor wali kota, di mana seorang sekretaris memintanya untuk menandatangani dokumen. Dan ketika dia berbalik, terlihat jelas bahwa induk monster Zerg Eclipse sudah sepenuhnya mengendalikan pikirannya. Kemudian hanya terdengar jeritan wanita malang itu yang diserang oleh monster di tubuh sang politisi. Adegan kembali ke para pahlawan kita. Han Zhen lantas menyuruh wanita berbaju biru untuk segera menghubungi guru mereka. Saat Xiao menolak untuk pergi, pemuda itu menggenggam tangannya dan menyuruhnya pergi dengan lebih tegas. Terlihat wali kota yang terinfeksi itu memerintahkan para penjaga untuk memburu tim protagonis kita. Di seluruh kota, politisi itu tersenyum licik. Tak menyangka para pahlawan kita akan semudah ini masuk ke dalam. Hewakannya. Kembali ke protagonis kita yang meninggalkan gedung untuk menjauh dari timnya, mengorbankan diri agar teman-temannya aman. Begitu melangkah keluar gedung, seorang pria tua terbang di atas papan layang dan menyatakan bahwa pemuda itu ditangkap. Pria tua misterius itu menggunakan kekuatan tekanan untuk memaksa pahlawan kita menyerah seketika. Cerita kemudian beralih pada guru sang protagonis, Li Shuang, yang meminta sosok tersembunyi di kegelapan untuk segera keluar. Sosok misterius itu muncul dan berkata sang guru tampak tidak khawatir. Padahal nyawa muridnya sedang terancam. Sang guru mengeluarkan aura yang mengerikan dan bertanya, apa mereka benar-benar harus melakukan hal se-ekstrem itu? Namun sosok berkerudung itu tak gentar, karena pria tua di papan layang itu hanyalah klon dari penjahat yang sesungguhnya. Guru Liong tertawa, mengakui tak bisa berbuat apa-apa. Namun saat sosok itu menghilang, dia bergumam, masih punya rencana lain. Lalu rekannya Lin Jingwan muncul dan menawarkan bantuan untuk Han Zhen. Namun sang guru menjawab bahwa semuanya sudah ia rencanakan. Adegan beralih, menampilkan pahlawan kita yang terikat di kursi. Pria tua terbang itu datang dan menyuruhnya mengaku bersalah. Tapi pahlawan kita menolaknya dengan tegas, yang membuatnya langsung dipukul. Sang penjahat berkata, pemuda itu hanya punya dua pilihan, bergabung dengan mereka atau disingkirkan untuk selamanya.
Protagonis kita pun bertanya apakah pria itu dan organisasinya yang bertanggung jawab atas Zerg, pengendali pikiran. Pria tua itu membenarkannya dan dengan bangga berkata bahwa Zerg itu adalah senjata terkuat di gudang rahasia mereka. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, Hanjen menolak kedua pilihan itu dan berkata akan melakukan segalanya dengan caranya sendiri. Keesokan harinya, pahlawan kita dibawa ke panggung hukuman sementara sebuah suara mengumumkan akhir perjalanannya. Penyiar di samping wali kota berkata semuanya sudah siap. Wali kota bertanya apakah tim Hanjen juga sudah berhasil ditangkap. Ketika pria itu menjawab belum, wali kota dengan kasar memotong ucapannya dan menyuruhnya pergi. Sambil duduk, wali kota heran mengapa sang protagonis tetap begitu tenang padahal akhirnya sudah di depan mata. Di tengah kerumunan, beberapa orang mengenali Hanjan sebagai jenius level SSS dari akademi. Tiba-tiba, wali kota naik ke atas panggung, yang tentu saja membuat kerumunan orang terkejut. Dia mengumumkan bahwa seorang jenius akan menerima hukumannya, dan dia pantas mendapatkannya karena telah menyakiti orang yang tidak bersalah. Wali kota terus berbohong mengatakan bahwa pahlawan kita bekerja sama dengan para monster untuk menghancurkan kedamaian kota. Seketika, seluruh penduduk mendukung wali kota dan menuntut pemuda itu membayar kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Saat itu, wali kota tersenyum puas dan memberi perintah untuk mengaktifkan mekanisme hukuman terakhir. Mesin itu pun segera aktif dan sebuah bilah tajam mulai turun perlahan ke arah leher protagonis kita. Namun, pada detik terakhir, seseorang menekan sebuah tombol yang menghentikan mesin itu dan menyelamatkan nyawa pahlawan kita. Tiba-tiba, Shanjing, wanita yang diselamatkan Hunjan di gurun, muncul di tengah kerumunan bersama pasukannya. Wali kota pun murka, mempertanyakan alasan serikat pedagang ikut campur dalam urusan internal kota itu. Tak lama, seluruh pasukan Hanjan muncul di tengah kerumunan, siap melindungi teman mereka. Adegan beralih ke Master Li Xiong yang sedang berbicara dengan sosok berjubah di kegelapan. Saat sosok itu berkata semua drama telah usai, sang Master hanya tersenyum penuh percaya diri. Sosok bayangan itu menghilang. Lalu terdengar suara dari ponsel sang Master, melaporkan bahwa mereka belum menemukan pemimpin organisasi musuh. Namun saat Liu Tong menanyakan petunjuk, pria di telepon mengatakan telah menemukan sebuah organisasi bernama Breaking Down. Adegan kembali beralih ke para pahlawan kita. Kerumunan di sekitar mereka terkejut karena ada yang mengganggu prosesi hukuman. Sang Yiting kemudian mengumumkan kepada semua yang hadir bahwa ini adalah sebuah rencana besar yang diatur oleh wali kota. Dia berteriak agar semua orang mendengar bahwa Hanjen adalah pahlawan sejati, bukan penjahat seperti yang mereka tuduhkan. Saat itu, pahlawan kita yang telah bebas bergerak cepat dengan senjatanya, menyatakan bahwa dia berjuang demi kebaikan umat manusia. Lalu, layar besar menunjukkan Hanjen saat mengalahkan berbagai monster. Dan ketika orang banyak melihat ini, mereka sangat terkesan. Namun, pria tua terbang itu tiba, memancarkan kekuatan besar, dan langsung membungkam semua orang dengan suaranya yang menggelegar. Pasukan sang protagonis terintimidasi oleh aura menakutkan pria misterius itu, dan bertanya-tanya, siapa dia? Saat itu, pria tua itu menyatakan bahwa melenyapkan Hanjen adalah misi perusahaannya, dan tidak ada yang akan menghentikan mereka. Dengan kekuatannya, pria tua itu memanggil tangan raksasa dari langit untuk mencoba menghancurkan protagonis kita. Namun sebelum mencapai sasarannya, sesuatu menyerang tangan raksasa itu dan meledak di udara. Pria tua itu terkejut. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, sebuah tembakan misterius mengenainya dan membuatnya jatuh ke tanah. Kerumunan bingung dengan semua ini, tetapi Shening melihat sosok misterius di atap sebuah gedung yang dengan cepat melarikan diri. Segera setelah itu, wali kota yang diselimuti aura merah mencoba menyerang Hanjan. Sang protagonis mengatakan bahwa kekacauan ini sebenarnya adalah langkah yang diatur oleh gurunya, lalu bersiap untuk bertarung. Sebuah pukulan kuat mengarah ke pahlawan kita, tetapi dia berhasil menghindarinya di detik terakhir. Wali kota tercengang dengan kecepatan pemuda itu. Tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, pahlawan muda kita sudah berada tepat di belakangnya. Mempersiapkan serangan balasan, Hanjan menyerang wajah musuh dan wali kota terlempar ke tanah, menyebabkan ledakan besar. Politisi itu dengan cepat dikalahkan. Tetapi kemudian induk Eclipse Zurg melompat dari dahinya untuk melarikan diri. Tetapi sang protagonis menangkap makhluk itu di udara dan dengan mudah menghancurkannya dengan tangannya. Dia kemudian menunjukkan sisa-sisa monster itu kepada orang banyak dan menjelaskan bahwa sebenarnya dia melindungi umat manusia dari Zerg yang telah menyusup ke masyarakat.
Saat pahlawan kita menyampaikan pidatonya, Master Li Shutong muncul di belakangnya, menanyakan bagaimana pengalamannya. Sang guru terus bertanya apakah Han Zhen akhirnya mengalami perbedaan antara hidup dan perjuangan di ambang batas. Pemuda itu menjawab bahwa lain kali dia ingin menyelesaikan semuanya tanpa memerlukan bantuan. Liu Ton memberi selamat kepada muridnya dan mengatakan bahwa serangga jahat terakhir telah ditemukan di kota. Dia hanya menyesal karena musuh-musuh telah disingkirkan sebelum sempat diinterogasi. Sang guru kemudian mengomentari perkumpulan rahasia yang telah menyusup di antara para penjaga kota, tetapi mengatakan dia masih belum memiliki banyak informasi yang jelas. Saat itu, Ivan yang abadi muncul dan memberitahu kelompok itu bahwa jasad gadis berambut merah, Hong Yingwei, akhirnya telah ditemukan. Ini membuat Han Zhen sangat sedih. Ketika dia bertanya di mana mereka menemukannya, sang abadi menjawab bahwa jasad beberapa orang ditemukan di laut dekat pantai. Terlihat beberapa peti mengambang di laut, dan di dalam salah satunya, gadis berambut merah itu terbaring tak bergerak. Tetapi sesuatu yang mengerikan mulai terjadi padanya. Wajah gadis itu mulai berubah dan menjadi gelap. Kemudian, matanya terbuka, dan seekor makhluk mulai merangkak keluar dari mulutnya. Beberapa waktu setelah semua keributan ini, kita melihat semua pahlawan kita makan siang bersama dengan damai. Mereka berkomentar bahwa semua anggota tim telah naik ke level 3 dalam sistem. Sang protagonis mengatakan bahwa Li Lingzhen juga menyusul mereka dan berevolusi ke level 3 dan bahwa Xiaowi mempelajari beberapa keterampilan baru yang berguna. Sheng Xing kemudian menawarkan untuk membuat kontrak dengan Han. Tetapi dia dengan sopan menolak, mengatakan bahwa dia hanya membuat kontrak dengan roh yang memiliki keilahian agar mereka bisa berevolusi. Master Liu Tong bertanya, apa rencana Hanja sekarang setelah dia berevolusi sebanyak mungkin dengan hanya bertarung di dalam kota? Pemuda itu menjawab bahwa dia ingin terus berevolusi, apapun yang terjadi. Mendengar ini, sang guru mengatakan dia akan mengirim muridnya langsung ke medan perang, sebuah tempat yang telah berada dalam konflik terus-menerus selama bertahun-tahun. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa karena ini adalah misi pelatihan yang berat, para gadis tidak bisa pergi bersamanya kali ini. Karena pelatihan ideal mereka seharusnya di tempat lain. Pemandangan beralih, menampilkan tembok meriam raksasa yang menembak tanpa henti. Tembakan meriam menghantam ular-ular raksasa. Sementara para prajurit terluka mulai berjatuhan. Lalu terlihat dua pria, Xiaoya dan Zhang, cemas membahas kerugian besar yang dialami tim mereka. Salah satunya mengeluh. Ia sangat butuh bala bantuan. Skuadnya sudah kehilangan 2 orang. Tiba-tiba, sebuah helikopter mendarat. Sang protagonis Han Zhen muncul dari dalamnya, siap beraksi. Sang pahlawan lalu memperkenalkan dirinya, menyebutkan namanya kepada kedua prajurit itu. Mereka heran kenapa dia tidak membawa spirit. Medan perang ini sangat berbahaya. Dia bisa celaka jika sendirian. Tak satu pun dari mereka menginginkan pahlawan kita di timnya. Mereka pun berdebat siapa yang harus menerima anak baru itu. Akhirnya, prajurit berambut pirang itu mengalah dan memanggil pemuda itu untuk bertemu anggota tim lainnya. Ia kemudian menyebutkan namanya dan berkata bahwa dialah kapten dari skuad yang akan Han Zhen masuki. Sang kapten juga memperkenalkan anggota lain, yaitu Kayang dan Shikan. Gadis pirang itu langsung memotong pembicaraan, mengeluh karena basah kuyup di misi terakhir mereka. Ia mencoba memakai jaketnya tapi tersangkut, lalu dia meminta bantuan sang protagonis. Han Zhen membantunya, dan setelahnya, gadis itu menghampiri sambil mengucapkan terima kasih. Gadis pirang itu lalu bertanya pada kapten, apakah ini anggota baru mereka? Ia juga heran kenapa dia datang tanpa spirit. Protagonis kita lalu memperkenalkan diri pada semuanya, dan berkata ia membawa beberapa hadiah. Ia mengeluarkan banyak barang berharga yang diambilnya dari berangkas kota sekaligus. Semua anggota sangat senang dan berterima kasih atas kemurahan hatinya. Namun sang kapten menolak hadiah itu. Katanya, ia tak memerlukannya, karena sebagai operator Mekah, ia tak memakai alat pertahanan biasa. Sang kapten lalu memerintahkan semua anggota untuk segera bersiap menjalankan misi berikutnya. Saat kapten pergi, pahlawan kita bertanya pada yang lain, apa benar dia seorang operator Mekah? Salah satu anggota mengiyakan, menjelaskan, setelah rekan tempurnya tiada, kapten menjadi operator Mekah untuk terus bertarung. Percakapan seru mereka terhenti oleh kapten yang datang sambil melemparkan karung-karung kentang. Han Zhen bertanya, apa misi mereka? Kapten menjawab, mereka akan memotong garis keturunan. Ini membuat protagonis kita bingung. Kapten menjelaskan, mereka akan membasmi ular klan Isaki, monster yang berkembang biak 10.000 kali lebih cepat dari manusia. Dia melanjutkan, karena kecepatan itu,
Mereka terus kalah di area ini sampai sebulan yang lalu. Untungnya, kembalinya pemimpin Wang mengubah keadaan. Tapi meski banyak yang dikalahkan, beberapa monster berhasil kabur. Misi mereka sekarang adalah menemukan sarang dari ular-ular yang berhasil kabur itu. Mereka pun berangkat menjalankan misi. Adegan beralih ke hutan gelap, tempat mereka mencari sarang monster. Hanjan yakin mereka sudah tiba di tujuan. Tapi sesuatu yang aneh di atas sana menarik perhatiannya. Saat mendongak, ia melihat kain aneh menggantung seperti kulit raksasa. Materi ganjil ini menyebar di seluruh hutan, menutupi pepohonan. Sang kapten berkomentar bahwa itu adalah kulit ganti ular Isaki. Proses yang terjadi setiap mereka naik level. Tiba-tiba, sang protagonis berteriak keras, memperingatkan bahwa telur monster tersembunyi di dalam kain menjijikan ini. Seketika, telur-telur dalam jumlah besar mulai berjatuhan dari atas, langsung menuju ke tanah. Dari dalam armor robotnya, Kapten menjelaskan bahwa ular ini sangat besar dan menyimpan telur di bekas kulitnya, mengonfirmasi target mereka. Namun yang mengejutkan semua orang, telur-telur itu mulai retak dengan sendirinya saat masih di udara. Hal ini membuat mereka terkejut, bertanya-tanya suara aneh apa yang baru saja terdengar dari telur-telur itu. Saat telur terus berjatuhan, suara yang memekakan telinga mulai terdengar dari arah yang sama. Tekanan suara dari serangan itu begitu kuat hingga armor berat yang dikemudikan Kapten terlempar ke belakang. Kapten pun terjatuh dari tepi tebing. Sementara protagonis kita berusaha keras menggapai untuk menyelamatkannya. Hanjen berhasil meraih lengan besi mesin itu. Dan dengan kekuatan luar biasa, ia melempar robot itu kembali ke atas tebing. Berkat itu, sang pemimpin berhasil mendarat dengan aman di darat. Dia takjub dan bertanya-tanya, bagaimana bisa anggota baru itu punya kekuatan fisik sebesar itu? Tim menjadi putus asa, mengira pahlawan kita takkan selamat setelah jatuh ke dalam jurang yang gelap. Dilanda penyesalan, sang pilot Zira menyalahkan dirinya atas takdir anak itu. Namun, sebuah tangan tiba-tiba muncul, berpegangan erat di ujung tebing. Rupanya, pahlawan kita meminta sedikit bantuan untuk bisa naik kembali ke atas. Seluruh anggota tim sangat gembira dan lega melihat sang protagonis kembali dengan selamat. Ketika pemuda itu mendekat, sang pemimpin dengan kesal berkata tindakan Hanjan yang ingin berkorban. Itu sangat keliru. Sang protagonis hanya menjawab dengan tenang kalau ia mengerti. Saat mereka berbincang, puluhan ular mendekati posisi mereka. Hanjan sadar, itu adalah ular klan Isaki yang baru lahir. Sang kapten pun memerintahkan semua untuk waspada. Anggota baru yang gondrong dan gadis pirang itu tampak ketakutan melihat begitu banyak anak ular muncul dari segala arah. Para monster itu pun menyerbu ke arah kelompok. Sang pemimpin langsung menghadapi mereka dengan kekuatan zirahnya. Gadis pirang itu sangat ngeri melihat pemandangan itu. Ia berkata dengan jumlah ular sebanyak ini, mustahil mereka bisa lolos. Di tengah ketegangan, sang protagonis mengaktifkan cincin istimewanya, memunculkan perisai aura pelindung di sekitar mereka. Ular-ular itu berhenti dan hanya mengamati dengan bingung, menunggu celah untuk menyerang. Sang kapten juga tampak bingung melihat ular-ular itu hanya diam dan mengawasi gerak-gerik mereka. Pahlawan kita pun bertanya, apa yang kapten tunggu untuk menggunakan senjata zirahnya dan membakar ular-ular itu? Mendengar itu, sang kapten langsung bereaksi dan mulai menggunakan penyembur api dari mecanya untuk menghanguskan semua ular. Semua yang ada di sana terpukau dengan daya hancur mesin itu. Dan berterima kasih pada Hanjan karena telah menyelamatkan mereka. Setelah kapten selesai membasmi semua monster, ia berkomentar kalau pemuda itu tidak sombong. Tidak seperti bangsawan lainnya. Namun tak lama, sebuah peringatan merah muncul di layar robot. Hanjan pun penasaran dan bertanya apa yang terjadi. Kapten menjawab misi tim lain untuk membasmi sarang tidak berjalan lancar. Ia menambahkan bahwa tanpa bantuan sang protagonis, mereka juga pasti akan mengalami kegagalan. Ia lanjut menjelaskan bahwa ular dari klan Isaki tahu persis di mana posisi pasukan bantuan manusia. Karena itu, ia menyarankan agar sang protagonis memakai kekuatan cincinnya untuk memancing ular ke arah mereka sebagai pengalih perhatian. Hanjan menjawab jujur bahwa ia tidak yakin bisa membasmi semua ular sendirian. Tapi jika mereka tidak lari, para ular pasti akan menghabisi mereka. Tiba-tiba, seekor ular penjaga sarang raksasa dari suku Isaki, peringkat 15, muncul diam-diam di belakang mereka. Saat menyadari kehadiran makhluk itu, semua terkejut dengan ukurannya yang kolosal. Tapi Hanjan langsung berteriak, menyuruh semua segera lari. Mendengar itu, dua anggota baru di kelompok itu lari ketakutan. Merasa mustahil bisa mengalahkan monster raksasa seperti itu.
Di saat genting ini, sang kapten menunjukkan keberaniannya. Ia mulai menggunakan seluruh persenjataannya untuk mengulur waktu agar teman-temannya bisa kabur. Sayangnya, serangan itu sepertinya tidak berpengaruh pada sang ular, yang bereaksi cepat, menggunakan taring raksasanya untuk menangkap zirah robot. Segera setelah itu, monster raksasa itu menghancurkan robot sang kapten dengan kekuatan yang sangat besar. Dengan susah payah, kapten berhasil keluar dari dalam mesin, tapi ia malah terjatuh dari ketinggian dengan kecepatan tinggi. Setelah itu, monster itu mengalihkan perhatiannya pada dua anggota baru yang melarikan diri. Mereka membeku ketakutan dan hanya bisa diam saat monster itu menyerang tanpa ampun. Namun di detik terakhir, perisai sihir dari benda yang diberikan protagonis aktif, nyawa mereka pun terselamatkan untuk sementara waktu. Akan tetapi, ular itu tidak menyerah begitu saja dan menyemburkan cairan asam korosif yang kuat. Serangan itu melelehkan perisai sihir dan melenyapkan kedua rekan timnya dalam sekejap. Pahlawan kita Hanjan menjadi sangat murka menyaksikan teman-temannya tiada. Ia menatap monster itu dengan tatapan kebencian yang mengerikan. Pada saat itu, makhluk itu menyerang dengan ganas dan mencoba menerkamnya. Tapi sang pemuda berhasil menghindar di detik-detik terakhir. Melihat situasi menjadi semakin rumit, Hanjan memanggil pedang sihirnya dan mulai menciptakan badai untuk melindungi diri. Ular itu menyadari strategi sang pemuda dan meluncurkan panah beracun ke arah protagonis, membuatnya langsung jatuh ke tanah. Saat ia masih terjatuh tak berdaya, ular itu memanfaatkan kesempatan untuk menyerang tiba-tiba dan mencoba menelan Hanjan hidup-hidup. Sebelum ular itu berhasil menelannya, sebuah serangan besar dan berkilauan turun dari langit, tepat mengenai kepala makhluk itu, membuatnya jatuh ke tanah tak berdaya. Sesaat kemudian, seorang wanita misterius bergaun biru bernama Gong Yang Jin muncul dan menyapa sang pahlawan dengan tenang. Ia berkata kalau Hanjan sangat hebat dan sesuai seleranya, tapi memperingatkan kalau dirinya tak seperti yang pemuda itu. Bayangkan, ia menjelaskan kalau dirinya datang langsung dari distrik pengasingan, sebuah tempat yang terkenal sebagai salah satu lokasi paling berbahaya. Hanjang tahu kalau kota pengasingan itu dihuni oleh orang-orang yang terusir dari pergaulan masyarakat. Ia pun memakai kekuatan spesialnya untuk melihat status sang wanita dan sangat terkejut saat tahu kalau wanita itu adalah Valkyrie peringkat 8. Wanita bergaun biru itu melesat ke belakang Hanjan dan memuji resonansi sihir pedangnya, lalu berkata akan menjadikannya pendukung mulai sekarang. Sang pemuda berusaha menolak tawaran itu, tapi wanita itu menegaskan takkan menerima penolakan dari orang level 3 yang berani melawannya. Hanjang beralasan sedang dalam misi penting dan tak bisa pergi. Tapi wanita itu bersikeras dan akan memaksanya ikut. Karena itu, pahlawan kita mengambil langkah nekat dan berkata lebih memilih lenyap daripada harus dipaksa. Prajurit cantik itu sadar, ia tidak main-main, dan bertanya cara untuk meyakinkan Hanjang agar mau menemaninya. Sang pahlawan hanya akan setuju jika wanita itu membantunya menyelesaikan misi membasmi sarang ular Isaki. Mendengar syarat itu, prajurit kuat tersebut setuju tanpa ragu untuk mengerahkan kekuatannya demi membantu sang pemuda. Sang pahlawan mulai menunjuk lokasi strategis di peta untuk menemukan sisa ular dan menuntaskan misinya. Wanita itu tampak tak khawatir soal para monster. Namun, asap gelap yang aneh mulai keluar dari punggungnya. Bayangan itu berubah menjadi monster mengerikan dan sepenuhnya mengendalikan tubuh sang prajurit. Roh di dalam pedang menyuruh sang pahlawan untuk kabur. Tapi sang monster telah menguasai wanita itu dan membuatnya maju untuk menyerang sang pemuda. Dengan sigap, Hanjan memanggil pedang sihirnya lagi, melepaskan kekuatan suci yang membebaskan wanita itu dari cengkeraman monster gelap. Wanita bergaun biru itu kembali sadar dan bertanya dengan bingung. Sihir apa yang dipakai untuk menolongnya? Menghawap itu. Ia dengan tenang menjawab itu sihir penyembuh efek negatif. Lalu langsung bertanya apa yang telah terjadi padanya. Gong Yang Jin menjelaskan ia terinfeksi serangga level 9 yang bisa mengendalikan tubuh dan membuatnya mengamuk tak terkendali. Karena itu, pahlawan kita izin untuk memeriksa sumber infeksinya. Dan sang prajurit pun menurunkan bajunya dan menunjukkan bekas luka besar di punggungnya. Selanjutnya, Hanjan menyentuh punggungnya dan menyalurkan sihir penyembuh, yang membuat wanita itu merasa sangat lega. Ia bilang kekuatannya hanya meredakan sakit, belum menyembuhkannya. Jadi ia memutuskan untuk mencoba sihir yang jauh lebih kuat. Sebuah kuali besar energi kehidupan tiba-tiba muncul dan menyirami wanita itu, menyembuhkan luka-luka terdalamnya. Proses penyembuhan itu sangat memuaskan sang prajurit. Ia mengaku kalau sang pahlawan selalu memberinya kejutan baru. Hanjan memberitahu kalau infeksinya sudah sembuh 50%.
Tapi untuk melanjutkan proses regenerasi ini, ia perlu menyerap banyak energi kehidupan dari serangga sekitar. Bertekad untuk menuntaskan masalahnya, gadis itu berkata, mereka akan menyelesaikan misi pembasmian ular saat ini juga. Ia langsung menarik lengan sang pemuda, dan mereka berdua terbang. Segera menuju ke lokasi pertempuran. Adegan berpindah ke sebuah drone yang terbang di atas hutan, yang dikendalikan dari jauh oleh tim Lin Jinghuan. Ia mengamati dari layar kalau pasukan serangga sudah sangat siap untuk berperang. Ia pun memberitahu pasukannya kalau perintah dari atasan adalah menunggu dan bersiap untuk kemungkinan terburuk. Kembali ke hutan, pahlawan kita berada di atas batu yang sangat tinggi, mengamati pergerakan diam-diam dari semua ular itu. Han Jan kemudian melompat dari tebing dan mendarat di tengah para monster, menyebabkan ledakan besar. Wanita bergaun biru melihat semuanya dari atas, menganggap tindakan pemuda itu sangat berani. Di ruang kendali militer, semua orang kaget melihat pahlawan kita menyerbu sarang melalui kamera keamanan. Dan mereka menganggap ia hanya mengambil risiko yang tidak perlu. Terlihat sang pahlawan melancarkan pukulan kuat pada para monster. Tapi ia tak berhasil menumbangkan mereka. Karena pertahanan mereka yang luar biasa. Para monster pun akhirnya mengepung Han Jan dari segala arah. Namun di saat genting, wanita bergaun biru itu beraksi dan menembakkan laser dahsyat ke para monster. Ia turun dari langit, menebas beberapa monster itu menjadi beberapa bagian. Tapi sang protagonis tak mau kalah. Ia pun membuka gerbang ketiga dari jurus andalannya. Satu pukulan kuat dilepaskan untuk menguji kekuatannya. Gelombang energi dahsyat pun menghancurkan semua di hadapannya. Wanita itu pun terkejut melihat kekuatan dahsyat pemuda itu. Sementara itu di ruang kontrol, Lin Jingxuan mengenali wanita misterius itu sebagai Gong Yangjin, seorang penjahat berbahaya yang baru saja dikalahkan. Kembali ke arena pertarungan. Duo hebat kita telah menaklukkan semua ular di sarang itu. Han Jan lalu menyerap sisa energi mereka untuk penyembuhan sang prajurit. Setelah itu, pemuda itu kembali memanggil kuali mistisnya dan memberitahu Gong Yangjin bahwa pengobatan tahap akhir akan dimulai. Wanita itu pun bersiap, cairan penyembuh bercahaya mulai mengalir ke tubuhnya, membuatnya meringis, merasakan reaksi sihir yang kuat. Lalu terlihat, sebuah duri hitam ternyata masih tertancap di punggung wanita itu. Ia pun meminta sang protagonis untuk mencabutnya. Kuali itu pun mulai menyedot kuat sisa energi jahat dari dalam tubuh sang prajurit.